Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Han Li berusaha untuk meningkatkan kultivasinya di sebuah pulau di Laut Angin Hitam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Setelah terbang beberapa saat, Han Li tiba-tiba mengubah arah penerbangannya, dan sekitar setengah hari kemudian, dia akhirnya meninggalkan daerah tempat konflik antara Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Biru terjadi. Dari situ, Han Li langsung mempercepat lajunya, melesat di udara seperti kilat biru yang menyambar. Setelah terbang selama sekitar setengah bulan, dia telah mencapai daerah yang sangat terpencil di Laut Angin Hitam, dan hampir tidak ada pulau yang terlihat. Tiba-tiba, dia berhenti di tempatnya, lalu menyebarkan aura spiritualnya ke seluruh area sekitarnya. Seketika itu juga, ia tiba-tiba menukik ke bawah dan terjun ke laut. Setelah menjelajahi dasar laut sejenak, ia tiba di sebuah jurang laut dalam, dan tanpa ragu-ragu ia terbang ke dasar jurang tersebut. Di sana, dia menemukan sebidang tanah datar sebelum memanggil setumpuk alat susunan, yang kemudian dia letakkan satu persatu. Ini adalah susunan yang cukup kompleks, dan Han Li membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menyelesaikannya. Setelah itu, dia mengucapkan mantra, dan sebuah penghalang cahaya biru muncul, seketika meliputi area sekitarnya dalam radius beberapa ratus kaki. Penghalang cahaya biru itu warnanya sangat samar, dan bahkan lebih sulit untuk dilihat di laut. Selain itu, penghalang itu tidak memancarkan fluktuasi kekuatan sihir apapun, jadi meskipun seseorang berada sangat dekat dengannya, mereka masih bisa dengan mudah melewatkannya. Setelah melakukan semua itu, raut puas muncul di mata Han Li, dan dia mengayunkan tangannya di dalam air untuk melepaskan sekitar selusin batang kayu penahan petir, yang semuanya diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Ini tak lain adalah perangkat teleportasi petir jarak jauh miliknya. Meskipun Lehu Yuking telah berjanji untuk tidak membongkar rahasianya, dia tidak berani lengah. Setelah sehari semalam, dia akhirnya berhasil menyelesaikan susunan petir tersebut. Kemudian dia melemparkan segel mantra melalui air, dan semburan petir emas langsung muncul di dalam susunan teleportasi petir saat mulai beroperasi. Namun, aura dari susunan tersebut sepenuhnya terisolasi di dalam batasan biru, sehingga sama sekali tidak terdeteksi dari luar. Han Li mengangguk puas melihat hal itu, dan setelah meluangkan waktu lebih lama untuk memeriksa susunan tersebut guna memastikan tidak ada masalah, dia segera pergi. Sebulan kemudian, matahari perlahan terbit di Cakrawala, tetapi seluruh pulau Dark Vale masih diselimuti kabut tebal. Kabut perlahan mulai menghilang seiring hembusan angin laut menerpa pulau itu, dan ranting-ranting pohon di seluruh pulau berdesir tanpa henti. Asap dari perapian mengepul dari semua permukiman manusia di pulau itu, dan semuanya tampak tenang dan damai. Tiba-tiba, Han Li muncul di langit di atas pulau di tengah gejolak fluktuasi spasial. Pada saat itu, seluruh tubuhnya diselimuti oleh penghalang cahaya air yang samar, membuatnya tampak seperti bayangan tak jelas yang bisa lenyap kapan saja. Ekspresinya sedikit mereda saat melihat pemandangan tenang di bawah sana. Di Laut Angin Hitam saat ini, hanya pulau-pulau terpencil seperti Pulau Selubung Gelap yang masih dapat menikmati tingkat kedamaian dan ketenangan seperti ini. Dia menundukkan pandangannya, dan sedikit rasa terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Pulau itu praktis tidak berubah, kecuali pemukiman mirip desa klan Luo telah sepenuhnya digantikan oleh deretan istana mewah lengkap dengan pagoda dan pavilion yang indah, serta beberapa kolam bunga teratai, menyerupai tempat tinggal abadi yang megah. Berkas cahaya melayang di atas istana-istana, dan semuanya adalah anggota klan Luo. Tampaknya Pulau Dark Vale telah berkembang pesat sejak terakhir kali dia berada di sana, dan beberapa kota fana di seluruh pulau juga mengalami lonjakan populasi yang besar. Ekspresi puas muncul di wajah Han Li saat melihat ini, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, kemudian muncul kembali di depan suatu tempat di bawah. Di dalam istana terdapat sebuah altar besar, di atasnya berdiri patung dewa yang tak lain adalah Han Li. Pada saat itu, 2 orang sedang bersujud dan berdoa di depan patung dewa. Keduanya berada di panggung kenaikan agung, dan semburan kekuatan iman yang dahsyat berkumpul menuju patung itu. Beberapa saat kemudian, keduanya berdiri, lalu mengangkat kepala untuk menatap patung itu. Salah satu dari 2 orang ini adalah Luo Feng, dan dia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam basis kultivasinya. Orang lainnya adalah seorang pria paruh baya dengan mata besar dan alis lebat, dan Han Li ingat bahwa dia adalah seorang tetua tahap integrasi tubuh bernama Luo Ming, tetapi dia juga telah maju ke tahap kenaikan agung selama beberapa abad terakhir. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari luar istana, dan seorang pemuda yang juga mengenakan pakaian klan Luo tiba. Alih-alih memasuki istana, ia memberi hormat dengan membungkuk sambil berdiri di luar dan menyatakan, "Kepala klan, tetua agung, persiapan untuk upacara telah selesai." "Bagus. Apakah semua penguasa pulau sudah tiba?" tanya Luo Feng sambil berdiri. "Tuan Pulau Taiyan dan Tuan Pulau Chen Zhong sudah tiba."
Tuan Pulau Ling Yun mengatakan bahwa ia ada urusan yang harus diurus di Pulau Awan Senja, jadi ia akan datang agak terlambat, tetapi ia pasti tidak akan menunda upacara besok, jawab pemuda itu dengan hormat. Secercah kejutan terlintas di mata Han Li saat mendengar hal ini. Tai Yan dan Chen Zhong adalah sepasang kultivator pengembara yang telah berjanji setia kepada Pulau Tabir Kegelapan setelah Han El membunuh Han Qiu dan Nyonya Gugu, dan mereka telah diutus olehnya untuk mengawasi kedua pulau tersebut. Adapun Pulau Awan Senja, itu adalah pulau yang berdekatan, dan dilihat dari apa yang baru saja dikatakan pemuda itu, tampaknya pulau itu juga telah menyatakan ketundukannya kepada Pulau Tabir Kegelapan. Han Li mengangguk puas setelah mendengar itu. Tampaknya Luo Feng dan yang lainnya telah berhasil dengan cukup baik, dan saat ini, Pulau Dark Vale kemungkinan besar adalah salah satu pulau terkuat di wilayah ini. Adapun upacara tersebut, ini adalah acara yang diadakan di Pulau Dark Vale setiap 50 tahun sekali. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Lakukan sesuai rencana, dan jangan mengabaikan detail apapun, instruksi Luo Feng sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baik, kepala klan, jawab pemuda itu sambil membungkuk hormat sebelum pergi. Setelah pemuda itu pergi, Luo Ming bertanya, kepala klan, apakah Guru Liu Xi akan menghadiri upacara ini? Ia kemudian ragu sejenak sebelum melanjutkan, Guru Liu Xi telah mengasingkan diri selama beberapa abad. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan kultivasinya? Hentikan spekulasi tak berdasarmu. Kekuatan Guru Liu Xi tak terukur, bagaimana mungkin ada masalah yang muncul dalam kultivasinya? Pada tingkat kultivasinya, sangat umum untuk mengasingkan diri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, jadi jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi, tegur Luo Feng dengan ekspresi tegas. Tentu saja saya juga tidak mempercayai klaim-klaim yang tidak berdasar ini, tetapi setelah hilangnya dewa leluhur Luo Meng di masa lalu, meskipun pulau kami telah damai selama beberapa abad terakhir, banyak dari penduduk kami masih cukup cemas tentang kemungkinan dewa leluhur menghilang lagi. Selain itu, dengan semua konflik yang terjadi di Laut Angin Hitam, kekhawatiran tersebut semakin meningkat, dan untuk memperparah kesengsaraan ini, Guru Liu Xi belum muncul selama beberapa abad. Tai Yan, Ling Yun, dan yang lainnya tampak cukup hormat dan patuh di permukaan, tetapi jika Guru Liu Xi terus mengasingkan diri, tidak ada yang tahu apakah mereka bisa merencanakan sesuatu yang jahat, kata Luo Ming. Alis Luo Feng juga sedikit mengerut mendengar hal ini. Kepala klan, saya sarankan Anda pergi menemui Guru Liu Xi dan memohon kepadanya untuk hadir di upacara ini, meskipun hanya sekali ini saja, saran Luo Ming. Baiklah, akan saya masukkan ke dalam agenda saya, jawab Luo Feng sambil mengangguk. Setelah itu, keduanya mulai membahas beberapa detail lebih lanjut mengenai upacara tersebut, dan Han Li pun pergi secara diam-diam. Dia datang untuk melihat apakah Luo Feng telah bertindak sesuai dengan instruksinya selama beberapa abad terakhir, dan dia cukup lega melihat bahwa Luo Feng masih menjalankan tugas dan kewajibannya. Setelah meninggalkan Pulau Dark Vale, Han Li tiba di wilayah laut terdekat, di mana terdapat pusaran besar yang berputar tanpa henti. Han Li melesat ke dalam air dengan cepat, mencapai dasar laut. Terdapat penghalang cahaya biru berbentuk setengah bola yang berukuran sekitar 1 hektar yang menghadap dasar laut, dan lapisan-lapisan cahaya biru yang bergelombang berkedip-kedip di permukaannya. Air laut mampu menembus penghalang cahaya tanpa halangan apapun, dan Han Li mengucapkan mantra melalui air, yang kemudian langsung membuka celah pada penghalang cahaya, memungkinkannya untuk terbang melewatinya. Saat ini, avatar Dewa Bumi miliknya sedang duduk bersila di dasar laut dengan seutas cahaya biru melayang di atas kepalanya. Ini adalah benang hukum air, dan jauh lebih tebal daripada saat Han Li terakhir kali melihatnya, dengan banyak rune kecil yang berkelap-kelip di dalamnya. Avatar itu diselubungi lapisan tebal cahaya biru yang terus beriak, dan seluruh air laut di sekitarnya berputar-putar di sekelilingnya. Dilihat dari tekanan spiritual dahsyat yang dipancarkannya, avatar Dewa Bumi itu telah mencapai tahap pertengahan keabadian sejati, dan sedang mendekati puncak tahap tersebut, jadi tidak jauh lagi dari tahap akhir keabadian sejati. Han Li tidak terlalu terkejut melihat hal ini. Avatar ini terus-menerus berlatih dengan mewujudkan air berat menggunakan kristal waktu, dan meskipun ada beberapa gangguan sesekali, laju perkembangannya tidak jauh lebih lambat daripada Han Li, jadi tidak mengherankan jika ia telah mencapai tahap dewa sejati pertengahan. Tepat pada saat itu, cahaya biru yang memancar dari tubuh avatar memudar, dan ia berdiri, sementara pusaran di laut perlahan mereda. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Han Li. Kita adalah satu dan sama, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Ini air berat yang telah kuperoleh selama beberapa tahun terakhir, jawab avatar Dewa Bumi sambil membalikkan tangannya untuk mengeluarkan sebuah kantung hitam, lalu menawarkannya kepada Han Li. Han Li mengulurkan tangan untuk meraih kantung itu, tetapi avatar Dewa Bumi tidak langsung melepaskannya. Sebaliknya, dia memperingatkan, hati-hati, ini sangat berat. Han Li mengangkat alisnya sambil mempersiapkan diri,
Tetapi pada saat avatar Dewa Bumi melepaskan kantung itu, lengannya tiba-tiba ditarik ke bawah, dan seluruh tubuhnya hampir terlempar ke depan karena beban kantung yang sangat berat. Dia mengeluarkan raungan rendah saat otot-otot di lengannya menegang, sementara lapisan cahaya keemasan muncul di atas tubuhnya, dan barulah saat itulah dia mampu menghentikan momentum kantung yang jatuh ke bawah. Secercah kejutan terlintas di matanya saat melihat ini. Air berat harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dia dapat memanipulasinya sesuka hati, tetapi fakta bahwa dia kesulitan menahan kantung sekecil itu bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa saat ini menunjukkan bahwa kantung itu pasti berisi volume air berat yang sangat besar. Dengan pemikiran itu, dia memasukkan kepekaan spiritualnya ke dalam kantung tersebut, dan sekali lagi dia cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah kantung air surgawi yang dia beli dari persekutuan pengembara dengan harga tinggi, dan kantung ini mampu menyimpan air sebanyak satu danau besar, namun hampir terisi penuh. Mengagumkan, Han Li berkomentar sambil mengangguk puas. Setelah aku mencapai tahap pertengahan Dewa Abadi dan tingkat keempat dari kitab air berat Laut Hitam, laju perolehan air beratku meningkat secara signifikan. Kantung air berat ini hampir cukup untuk dimurnikan menjadi air berat tingkat 4 sebanyak aliran sungai kecil, jelas avatar Dewa Bumi. Han Li mengangguk sebagai jawaban, lalu menyimpan kantung air surgawi sebelum mengeluarkan 2 kantung kosong identik yang diserahkannya kepada avatarnya. Teruslah berlatih, dan aku akan berusaha memberimu kristal waktu sebanyak mungkin. Sang avatar Dewa Bumi menerima kedua beranda itu tanpa sepatah kata pun, lalu duduk kembali dengan kaki bersilang. Segera setelah itu, cahaya biru muncul kembali di atas tubuhnya, sementara benang hukum di atas kepalanya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, membentuk pusaran biru kecil. Air laut di sekitarnya kembali teraduk menjadi pusaran besar di sekitar avatar Dewa Bumi, dan setitik kecil air berat perlahan-lahan terbentuk di antara telapak tangan avatar, dan ia mengembang dengan kecepatan yang dapat terlihat bahkan dengan mata telanjang. Han Li agak terkejut melihat ini, dan dia segera mendesak, "Tunggu sebentar." Cahaya biru yang terpancar dari tubuh avatar Dewa Bumi itu langsung memudar, dan ia kembali berdiri. Kau baru saja mengatakan bahwa setelah mencapai tingkat keempat dari kitab air berat Laut Hitam, tingkat perolehan air beratmu meningkat secara signifikan, tanya Han Li sambil mengangkat alisnya. Avatar itu mengangguk sebagai jawaban. Jumlahnya meningkat sekitar 3 kali lipat. Han Li sangat terkejut mendengar ini, dan dia langsung bertanya, 3 kali lipat? Apakah hal yang sama terjadi di setiap level yang kau capai dalam kitab air berat Laut Hitam? Untuk 3 level pertama, tingkatnya juga meningkat, tetapi tidak banyak. Namun, setelah mencapai level keempat, tingkatnya tiba-tiba meningkat drastis, jawab avatar tersebut. Secercah kegembiraan terpancar dari mata Han Li saat mendengar hal itu. Kemajuan sangat lambat pada tahap awal pembuatan kitab air berat Laut Hitam, dan dia tentu tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dewa Bumi yang menciptakan kitab air berat Laut Hitam baru saja mencapai tingkat ketiga sebelum ia menyerah pada seni kultivasi tersebut, karena tidak tahan lagi dengan laju perkembangannya yang sangat lambat, dan kemungkinan besar ia juga tidak mengantisipasi hal ini. Pada titik ini, Han Li mulai benar-benar meragukan bahwa Dewa Bumi itu sebenarnya adalah pencipta kitab air berat Laut Hitam. Jika dia benar-benar menciptakan seni kultivasi itu, maka ini seharusnya bukan sesuatu yang tidak dia antisipasi. Sangat mungkin bahwa orang lain telah menciptakan seni kultivasi itu, dan dia hanya mendapatkannya dari suatu tempat sebelum menyatakan bahwa dialah penciptanya. Baiklah, kau bisa melanjutkan kultivasi, kata Han Li dengan tatapan penuh pertimbangan di matanya. Dia sangat ingin mengetahui apakah akan ada peningkatan signifikan lainnya dalam tingkat perolehan air berat setelah mencapai tahap kelima dari seni kultivasi. Jika demikian, maka dengan bantuan kristal waktu, laju perolehan air berat akan mencapai tingkat yang luar biasa, dan bahkan memperoleh air berat tingkat 8 dan tingkat 9 di masa mendatang bukanlah hal yang tidak realistis. Avatar Dewa Bumi itu duduk kembali dengan kaki bersilang untuk melanjutkan kultivasinya, sementara Han Li mengamatinya dengan tatapan penuh pertimbangan. Tiba-tiba, dia mengarahkan pandangannya ke permukaan laut. Seberkas cahaya baru saja melintas dari kejauhan dan berhenti di luar penghalang cahaya biru. Itu tak lain adalah Luo Feng, dan dia menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil menyapa, Luo Feng memberi hormat kepada Guru Liu Shi. Di dasar laut, Han Li menjawab, ada apa, Luo Feng? Luo Feng sedikit terkejut mendengar ini, kemudian ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia buru-buru menjelaskan, Tuan Liu Shi, upacara peringatan 2 abad Pulau Tabir Kegelapan kita akan berlangsung besok. Apakah Anda dapat hadir dalam acara tersebut? Dia telah mengunjungi Liu Shi beberapa kali di masa lalu tanpa menerima tanggapan, jadi dia sepenuhnya siap untuk kecewa lagi, dan dia sangat gembira karena akhirnya menerima tanggapan. Pusaran air di laut terus berputar dan bergolak, dan tidak ada respons yang terjadi. Rasa urgensi muncul di hati Luo Feng, dan dia berkata, saya tidak ingin mengganggu kultivasi Anda, Guru Liu Shi, tetapi baru-baru ini terjadi banyak keresahan di Laut Angin Hitam.
konflik antara Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Biru semakin intens, dan banyak penduduk pulau kita menjadi sangat khawatir. Jika Anda dapat muncul besok, itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat menenangkan bagi semua orang. Baiklah, saya akan hadir dalam upacara besok. Suara Han Li menggema dari dasar laut dan memotong ucapan Luo Feng. Terima kasih, Guru Liu Xi. Saya permisi dulu. Luo Feng sangat gembira, dan dia membungkuk hormat ke arah dasar laut sebelum terbang kembali ke Pulau Dark Vale. Di dalam penghalang cahaya, Han Li mengalihkan pandangannya. Avatar dewa duniawinya akan muncul selama upacara untuk menggantikannya. Mengingat kekuatannya yang saat ini berada di tahap abadi sejati menengah, itu lebih dari cukup untuk mengintimidasi para kultivator pengembara tahap abadi sejati awal. Dengan mengingat hal itu, dia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan segel giok yang berisi peta laut angin hitam, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri. Setelah semuanya beres, tibalah saatnya mencari tempat untuk mengasingkan diri. Pulau Dark Vale relatif aman dan damai, tetapi sebenarnya bukan tempat yang ideal baginya untuk mengasingkan diri. Meskipun kecil kemungkinan identitasnya sebagai Liu Xi akan terungkap, tidak ada jaminan dalam hal ini, dan dia tidak ingin mengambil risiko identitas Liu Xi terlacak kembali kepadanya. Sekitar 1 jam kemudian, seberkas cahaya biru yang hampir tak terlihat melesat keluar dari laut dan menghilang di kejauhan. Baru setelah 3 hari 3 malam Han Li berhenti, dan dia tiba di sebuah wilayah laut angin hitam yang bahkan lebih terpencil daripada Pulau Tabir Kegelapan, dengan hanya lautan dan pulau-pulau kecil tak berpenghuni sejauh mata memandang. Pulau-pulau itu sama sekali tidak dihuni oleh manusia, tetapi ada banyak makhluk iblis di pulau-pulau dan laut di sekitarnya, termasuk makhluk iblis tahap integrasi tubuh dan bahkan tahap kenaikan agung. Han Li melihat sekeliling dan mendapati bahwa urat-urat spiritual di pulau-pulau ini cukup baik, meskipun tidak sepenuhnya setara dengan Pulau Tabir Kegelapan, tetapi masih terdapat kelimpahan ki spiritual di daerah tersebut. Tempat ini sudah sangat jauh dari Pulau Dark Vale, dan hampir tidak ada kultivator yang pernah datang ke sini, menjadikannya lokasi yang ideal untuk mengasingkan diri. Adapun makhluk-makhluk iblis di daerah itu, tentu saja mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Dengan pemikiran itu, ia menyebarkan kepekaan spiritualnya yang luar biasa ke seluruh wilayah tersebut, dan tak lama kemudian, ia turun ke sebuah pulau kecil di bawah sana. Pulau itu tidak terlalu besar, hanya berdiameter beberapa puluh kilometer. Lingkungan di pulau itu cukup kompleks, dengan gunung berapi setinggi sekitar 1000 kaki yang terletak di tengahnya, dan karena seringnya letusan gunung berapi, tidak ada kehidupan tumbuhan di sekitarnya, hanya bebatuan merah tua yang berserakan di seluruh lanskap. Namun, agak jauh dari gunung berapi itu terdapat hutan yang rimbun, dan lebih jauh lagi terdapat serangkaian kolam dan rawa, serta padang rumput yang subur. Tempat itu penuh dengan vitalitas, dan bahkan ada beberapa tanaman spiritual dan bunga spiritual yang tumbuh di sana. Han Li mengangguk puas setelah melihat ini. Pulau itu tidak terlalu besar, tetapi urat rohnya adalah yang terbaik di daerah sekitarnya. Dia tiba di sebuah ngarai kecil yang terpencil di pulau itu, lalu mengayunkan tangannya di udara untuk melepaskan seberkas energi pedang biru yang membelah lereng gunung seperti tahu, dan tak lama kemudian, sebuah gua tempat tinggal telah terbentuk. Han Li tidak terlalu berupaya menyempurnakan tempat tinggal gua, hanya memberikan sedikit perhatian ekstra saat mengukir taman obat spiritual. Setelah itu, dia mengeluarkan setumpuk bendera susunan dan lempengan susunan sebelum memasangnya di dekat tempat tinggal gua yang baru. Setelah pembatasan diaktifkan, semburan cahaya biru lembut muncul, diikuti oleh gua yang tiba-tiba menghilang, berubah menjadi hutan lebat yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Pembatasan ini sama dengan yang telah ia buat sebelumnya di dasar laut, yaitu tidak memancarkan aura apapun, jadi meskipun seorang dewa sejati menjelajahi area tersebut dengan indera spiritual mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan menemukannya. Setelah itu, Han Li memanggil beberapa tumpukan alat susunan yang sebelumnya telah digunakan untuk membuat batasan di sekitar tempat tinggal guanya di puncak Fajar Merah, dan tak lama kemudian, tempat tinggal gua yang baru itu menyerupai benteng yang tak tertembus. Dia bahkan telah mengeluarkan susunan penghalang lain dan memasangnya di sekeliling seluruh pulau, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengaktifkan pembatasan tersebut sekarang juga, melainkan menyimpannya untuk potensi serangan musuh di masa depan. Setelah melakukan semua itu, dia melangkah masuk ke gua tempat tinggalnya dan tiba di taman obat. Dia memastikan untuk membuat area yang luas untuk taman, bahkan lebih luas daripada taman di gua tempat tinggalnya di puncak Fajar Merah. Setelah berdiri di tempat itu beberapa saat, dia mengayunkan lengan bajunya beberapa kali berturut-turut di udara, memanggil gumpalan tanah spiritual berbagai warna yang turun ke taman obat. Sebagian dari barang-barang ini telah ia persiapkan sebelumnya, sementara yang lainnya dibeli dalam perjalanan kembali ke Laut Angin Hitam. Setelah itu, Han Li mengeluarkan berbagai jenis cairan spiritual dan mulai mencampur ramuan tanah spiritual sambil juga memasang pembatas di seluruh kebun obat untuk membaginya menjadi beberapa bagian.
Hanya setelah melakukan semua itu barulah dia mengeluarkan semua obat-obatan spiritual dari kantung penyimpanannya sebelum dengan hati-hati memindahkannya ke kebun obat yang baru ini. Saat Han Li sedang mengatur kebun obatnya, upacara di Pulau Tabir Kegelapan juga telah dimulai. Pada saat itu, seluruh langit di atas pulau diselimuti lapisan cahaya merah menyala, dan pilar-pilar kayu hitam dengan anglo yang menyala di atasnya juga muncul di seluruh pulau, memberikan kesan prestise dan kemeriahan pada acara tersebut. Di sebuah plaza raksasa berdiri 3 tumpukan kayu besar yang menyala, masing-masing tingginya beberapa ratus kaki, dan di tengah tumpukan kayu itu terdapat sebuah altar besar. Di atas altar terdapat patung dewa yang tingginya lebih dari 100 kaki, dan banyak orang berkumpul di kaki altar, termasuk semua kultivator klan Luo. Selain mereka, ada juga para kultivator dengan pakaian alternatif, dan mereka berasal dari 3 pulau anak perusahaan Pulau Dark Vale. Di depan kerumunan berdiri 4 sosok. Yang paling kiri adalah Luo Feng, dan ia ditemani oleh seorang pemuda berkulit putih, seorang cendekiawan paruh baya dengan tahi lalat hitam di wajahnya, dan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau panjang yang memperlihatkan sedikit belahan dadanya yang indah dan menggoda. Pada saat itu, semua orang sedang menyembah altar, dan keempat orang ini pun tidak terkecuali. Luo Feng memasang ekspresi serius dan sempurna dalam setiap gerakannya, sementara ketiga orang lainnya menunjukkan sedikit rasa jijik di wajah mereka dan jelas hanya menjalankan tugas tanpa makna. Mereka semua adalah kultivator dewa sejati, jadi wajar jika mereka agak enggan menyembah patung dewa sejati lainnya. Seiring waktu berlalu, upacara tersebut dengan cepat mendekati akhirnya. Pada saat itu, Luo Feng dan 3 sosok lainnya di sampingnya telah meninggalkan barisan depan kerumunan dan duduk di beberapa kursi di dekatnya. Kepala klan Luo, upacara hari ini adalah acara penting bagi Pulau Tabir Kegelapan. Apakah rekan Taois Liu Xi masih belum akan hadir? Tanya pemuda berkulit putih itu tiba-tiba. Kalau dipikir-pikir, aku hanya pernah bertemu dengan rekan Taois Liu Xi sekali beberapa abad yang lalu, dan sejak itu dia mengasingkan diri. Apakah dia sedang mengembangkan semacam kemampuan atau teknik rahasia? Tanya pria terpelajar itu. Wanita muda itu juga menatap Luo Feng, dan meskipun dia tidak mengatakan apapun, tatapan ingin tahu di matanya sangat jelas terlihat. Luo Feng melirik ketiganya, lalu tersenyum sambil menjawab, saya sudah bertemu dengan guru Liu Xi kemarin, dan beliau akan hadir hari ini. Ekspresi ketiganya langsung sedikit berubah setelah mendengar hal ini. Benarkah? Tentu saja, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Pemuda berkulit putih itu bertukar pandang dengan 2 dewa sejati lainnya, lalu mengangguk sambil berkata, akan sangat baik jika rekan Taois Liu bisa muncul. Saat ini, Laut Angin Hitam berada dalam keadaan kekacauan yang meluas, dan kita membutuhkannya untuk mengambil keputusan tentang bagaimana Pulau Tabir Kegelapan kita akan melanjutkan dari sini dan seterusnya. Memang benar, rekan Taois Taiyan. Semua kekuatan besar di seluruh Laut Angin Hitam sedang mengamati dengan saksama situasi yang sedang berlangsung. Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Biru terlalu tangguh untuk dibandingkan dengan pulau kecil seperti kita, jadi kita harus memastikan bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat mengerikan, timpal pria terpelajar itu. Nama pemuda berkulit putih itu adalah Taiyan, sedangkan nama pria terpelajar itu adalah Chen Zong. Ekspresi muram muncul di wajah Luo Feng saat mendengar ini, dan dia tidak memberikan tanggapan apapun. Tidak perlu terlalu pesimis, semuanya. Dengan kita dan rekan Taois Liu bergabung, kita tentu saja bukan pihak yang bisa diremehkan, dan kita seharusnya lebih dari cukup untuk melindungi beberapa pulau ini, kata wanita muda itu tiba-tiba. Kau sungguh optimis, rekan Taois Ling Yun, jawab Taiyan dengan senyum tipis, tetapi jelas bahwa dia tidak yakin. Upacara berlanjut, namun bahkan ketika hampir berakhir, Han Li masih belum muncul. Luo Feng masih duduk di kursinya, tetapi sedikit kecemasan terpancar di matanya. Ia sesekali melirik ke arah tempat Han Li menyendiri, sementara ekspresi trio Taiyan juga semakin skeptis dari menit ke menit. Sepertinya rekan Taois Liu mungkin sedang sibuk dan tidak bisa hadir hari ini, ujar Taiyan. Begitu suaranya menghilang, seberkas cahaya biru tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh sebelum dengan cepat membesar saat mendekat dari kejauhan. Suara gemuruh yang menyerupai derap kaki kuda yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan seluruh ki asal dunia di area sekitarnya melonjak dengan dahsyat, membentuk garis-garis cahaya biru yang menyatu dari segala arah, menyinari segala sesuatu di dekat altar dengan cahaya biru. Pada saat yang sama, gelombang tekanan spiritual yang luar biasa turun ke atas semua orang di bawah dari cahaya biru, dan semua orang langsung terpaku di tempat. Ekspresi trio Taiyan berubah drastis saat mereka menatap langit, dan Chen Zong menelan ludah dengan gugup sambil berseru pada dirinya sendiri dengan suara lemah, dia telah mencapai tahap dewa sejati pertengahan. Taiyan dan Ling Yun sama terkejutnya, dan sedikit rasa takut dan cemas muncul di mata mereka. Tiba-tiba, semua cahaya biru memudar, dan sesosok berwarna biru perlahan turun ke altar sebelum melepaskan tekanan spiritualnya yang sangat besar.
Sosok itu sepenuhnya diselimuti lapisan cahaya biru yang membuatnya tampak tidak jelas, dan orang hanya bisa samar-samar melihat garis besar seorang pria yang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Luo Feng sangat gembira, dan dia segera memberi hormat. Dewa leluhur Liu Xi. Seluruh kultivator klan Luo juga merasa lega dan gembira melihat kedatangan Han Li, dan mereka segera memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Semua orang dari pulau-pulau lain dengan cepat mengikuti jejak mereka, begitu pula trio Taiyan. Tidak perlu formalitas, kata sosok biru itu, dan suaranya tidak terlalu keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Semua orang segera kembali ke posisi berdiri semula sambil mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok biru itu. Semua kultivator klan Luo memandanginya dengan kegembiraan yang meluap-luap, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk beberapa kultivator dari 3 pulau lainnya. Meskipun benar bahwa aku telah berlatih kultivasi selama beberapa abad terakhir, aku terus memantau semua yang terjadi di pulau-pulau dan di Laut Angin Hitam, kata sosok biru itu. Ekspresi trio Taiyan langsung sedikit menegang saat mendengar hal ini. Luo Feng, kau telah mengelola pulau-pulau ini dengan cukup baik selama beberapa abad terakhir. Ini sebotol pil bulan agung sebagai hadiah atas usahamu, kata sosok biru itu sambil mengayunkan tangannya di udara untuk mengirimkan semburan cahaya biru ke arah Luo Feng, dan cahaya biru itu dengan cepat memudar untuk memperlihatkan sebuah botol giok putih. Ekspresi gembira terpancar di wajah Luo Feng saat ia buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Dewa Leluhur Liu Xi. Secercah kekaguman terpancar dari mata trio Taiyan saat melihat ini. Pil bulan agung adalah pil yang sangat terkenal yang memiliki efek peningkatan kultivasi yang substansial bahkan pada kultivator dewa sejati. Namun, pil ini sangat langka, dan Pulau Angin Hitam mungkin satu-satunya tempat di seluruh Laut Angin Hitam di mana pil ini dapat dibeli. Teruslah berlatih keras dalam kultivasimu dan berusahalah untuk mencapai tahap dewa sejati sesegera mungkin, instruksi sosok biru itu. Aku tidak akan mengecewakanmu, Dewa Leluhur Liu Xi. Luo Feng bersumpah dengan anggukan tegas. Taiyan, Chen Zong, Ling Yun, kalian bertiga juga telah bekerja keras. Kalian bisa mendapatkan 3 harta spiritual ini, lanjut sosok biru itu sambil mengayunkan lengan bajunya di udara sekali lagi, melepaskan 3 garis cahaya yang turun di depan ketiganya sebelum memperlihatkan 1 set harta karun, yaitu tongkat giok hijau, manik-manik putih, dan bendera kuning kecil. Ketiga harta karun itu adalah harta karun roh premium yang memancarkan fluktuasi kekuatan sihir yang sangat dahsyat dan hanya selangkah lagi menuju harta karun keabadian. Trio Taiyan sangat gembira, dan mereka membagi harta karun itu di antara mereka sendiri sebelum juga memberi hormat sebagai tanda terima kasih. Sosok biru itu mengayunkan lengan bajunya di udara untuk ketiga kalinya, kali ini mengirimkan sebuah alat penyimpanan terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng, ada beberapa pil dan sumber daya kultivasi di sana yang bisa kau bagikan sesuai keinginanmu untuk memaksimalkan kekuatan Pulau Tabir Kegelapan kita, kata sosok biru itu. Luo Feng langsung memberikan jawaban setuju. Mengenai konflik yang sedang berlangsung antara Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Biru, itu tidak ada hubungannya dengan Pulau Tabir Gelap kita, jadi untuk menghindari terseret dalam konflik tersebut, mulai hari ini, semua orang dilarang keras meninggalkan pulau, dan semua pulau akan memasuki periode penguncian, demikian pernyataan sosok biru tersebut. Ini bukanlah keputusan yang mengejutkan dari Han Li, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Sosok biru itu mengarahkan pandangannya ke semua orang yang hadir sambil menyatakan, tenanglah semuanya. Selama kalian tetap setia kepada Pulau Dark Vale, aku akan menjamin keselamatan kalian. Semua orang merasa hangat dan tenang setelah mendengar hal ini, dan mereka kembali membungkuk sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, sosok biru tersebut tidak berlama-lama lagi, langsung menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Trio Taiyan menyaksikan sosok biru itu pergi, lalu saling bertukar pandang, dan semua keraguan yang sebelumnya mereka pendam telah sepenuhnya sirna, digantikan hanya dengan kekaguman dan penghormatan. Beberapa hari kemudian, di sebuah pulau kecil yang sangat jauh, Han Li sedang bermeditasi sambil duduk ketika tiba-tiba ia membuka matanya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Avatar Dewa Duniawinya telah memberitahunya bahwa Pulau Dark Vale dan 3 pulau anak pulaunya telah mengaktifkan susunan pelindung mereka, memutus pulau-pulau tersebut dari semua kontak eksternal. Ini tentu saja sesuatu yang telah dia rencanakan sebelumnya. Dengan menutup pulau-pulau tersebut, dia dapat meminimalkan peluangnya untuk terseret dalam konflik antara Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Biru, sehingga mengurangi risiko identitasnya terungkap sebisa mungkin. Setelah masalah itu terselesaikan, dia berdiri dan tiba di taman obat spiritualnya. Taman itu memiliki radius hampir 1000 kaki, dan telah dibagi menjadi beberapa lusin bagian berbeda melalui penggunaan penghalang cahaya dengan warna yang berbeda. Lingkungan di setiap bagian berbeda, memungkinkan berbagai obat spiritual untuk berkembang. Beberapa bagian terasa panas, beberapa bagian terasa dingin, dan beberapa bagian lainnya benar-benar terlindungi dari semua cahaya, sehingga memberikan lingkungan seperti malam abadi.
Obat-obatan spiritual itu sedikit layu setelah disimpan di kantung penyimpanan Han Li untuk beberapa waktu, tetapi sekarang setelah ditanam kembali, mereka dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Selain itu, Han Li juga menanam beberapa benih obat spiritual yang baru saja ia peroleh, serta kacang utama lainnya. Saat ini, dia tidak memiliki cukup banyak prajurit Dao untuk menjalankan tugas yang berarti, jadi dia harus menambah jumlah prajuritnya. Di antara obat-obatan spiritual ini, Han Li tentu saja sangat tertarik pada bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk memurnikan pil 1000 sumbu, yaitu buah 1000 sumbu, bunga herofal, dan akar teratai kristal darah. Dia menanamnya di lokasi terbaik di kebun dan juga menggunakan tanah spiritual terbaik. Secara khusus, dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat kolam roh sepanjang akar teratai kristal darah yang telah dia beli selama lelang tersebut. Dia telah mengumpulkan jumlah yang cukup dari semua bahan tambahan pil Myriad Axis, jadi begitu ketiga bahan utama ini siap, dia akan dapat memulai proses pemurnian pil tersebut. Setelah dengan saksama memeriksa ketiga ramuan spiritual tersebut dan memerintahkan boneka kera raksasanya untuk menyiraminya dengan cairan spiritual dari botol pengendali surga tepat waktu, Han Li meninggalkan taman obat dan kembali ke ruang rahasianya sebelum duduk dengan kaki bersilang. Pada titik ini, tidak akan lama lagi sebelum semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Myriad Axis siap. Oleh karena itu, prioritasnya saat ini adalah memperoleh dua bahan tersisa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan pil Dao, yaitu akar ginseng buatan surga dan ramuan embun. Dengan mengingat hal itu, Han Li membalikkan tangannya untuk mengeluarkan topeng Transient Guild miliknya sebelum memakainya. Kemudian dia mulai membacakan misi-misi tersebut dengan cara yang sudah dipersiapkan dengan baik, namun tetap tidak ada tanggapan terhadap misi-misi yang telah dia kirimkan untuk memperoleh dua bahan roh tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia menghapus misi-misi sebelumnya sebelum merilisnya kembali, tetapi kali ini hadiahnya dilipat gandakan 3 kali. Dengan imbalan yang begitu besar, dia yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menerima beberapa tanggapan. Setelah melakukan semua itu, dia menyimpan topeng Transient Guild-nya, lalu mengeluarkan sepasang alat penyimpanan yang diperolehnya dari sepasang kultivator Pulau Bulu Biru. Setelah memeriksa isinya secara singkat dengan indera spiritualnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan kecewa. Para petani di Laut Angin Hitam benar-benar miskin dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di dunia luar, dan alat penyimpanan mereka tidak berisi apapun yang cukup berharga untuk menarik perhatiannya. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya sambil membalikkan tangannya untuk mengeluarkan lencana berwarna biru langit. Ini adalah salah satu barang di dalam kotak peralatan pria botak itu, dan terbuat dari sejenis giok roh biru langit. Di satu sisinya terukir gambar burung roh biru langit yang menyerupai Phoenix, sedangkan di sisi lainnya terukir karakter untuk bulu. Ini pasti semacam lencana dari Pulau Bulu Azur. Lencana itu tampaknya tidak berisi informasi apapun tentang pria botak tersebut, yang membedakannya dari lencana identitas biasa, dan itu membuat Han Li merasa sedikit bingung. Dia memeriksa lencana itu sejenak lebih lama sebelum menyimpannya. Lagi pula, dia tidak tertarik pada kekuatan asli Pulau Angin Hitam seperti Pulau Bulu Biru, jadi wajar saja dia tidak ingin membuang waktu atau tenaga untuk mempelajari lencana itu. Setelah memejamkan mata sejenak untuk mempersiapkan diri dalam kondisi optimal, ia mulai memeriksa tingkat ketiga dari kitab suci poros mantra. Meskipun dia telah mencapai tahap dewa sejati tingkat akhir, dia masih belum benar-benar mulai mengolah tingkat ketiga dari kitab suci poros mantra karena jauh lebih sulit dipahami daripada dua tingkat sebelumnya, dan dia masih belum sepenuhnya menguasainya. Lagi pula, dia sedang menunggu 3 bahan utama untuk pil Myriad Axis matang, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari seni kultivasi. Lebih dari 30 tahun berlalu begitu cepat. Sepanjang waktu itu, gerbang gua tempat tinggal Han Li belum pernah dibuka sekalipun, dan sudah tertutup lapisan debu yang tebal. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang datang mengunjunginya selama waktu itu. Saat ini, Han Li sedang berdiri di kebun obatnya, dan dia dengan hati-hati memetik 3 buah roh emas dari pohon roh emas yang tingginya sekitar 10 kaki. Buah-buahan itu tak lain adalah buah sumbu 1000. Dia mengangguk puas melihat buah-buahan di tangannya, lalu menyimpannya di gelang penyimpanannya sebelum meninggalkan kebun obatnya untuk menuju ruang pemurnian pil. Di tengah jalan, dia berhenti dan melirik ke ruang rahasia lainnya. Disinilah Taoist Shi tinggal dalam pengasingan. Sekitar 1 dekade lalu, Taoist Shi tiba-tiba meminta Han Li untuk mengatur ruang rahasia untuknya, dan Han Li tentu saja tidak akan menolak permintaan tersebut. Namun, hingga saat ini, tampaknya tidak ada yang terjadi di ruang rahasia itu, dan Han Li tidak tahu apa yang sedang dilakukan Taoist Shi di sana. Taoist Shi semakin lama semakin misterius di matanya, dan dia merasa seolah-olah tempat itu menyimpan semacam rahasia yang samar. Namun, selama Taoist Shi tidak melakukan sesuatu yang merugikannya, tentu saja dia tidak akan ikut campur dalam urusan tersebut. Lagi pula, dia sudah memiliki terlalu banyak urusan yang harus diurus. Dengan pemikiran itu, dia menuju ke ruang pemurnian pilnya, lalu mengaktifkan semua pembatasan di sekitarnya sebelum duduk dengan kaki bersilang.
Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar cairan spiritual yang telah dimanifestasikan oleh vial pengendali surga telah digunakan untuk mematangkan buah miriat aksis, bunga hierophal, dan akar teratai kristal darah. Pada titik ini, dia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk memurnikan 30 batch pil, dan dia dapat mulai mencoba memurnikan pil miriat aksis. Dia bermeditasi selama setengah hari untuk mempersiapkan dirinya dalam kondisi terbaik, lalu mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara untuk memanggil kuali perak itu, serta sosok perak berapi-api yang jatuh di bawah kuali tersebut. Sosok perak berapi-api itu duduk dengan kaki bersilang, lalu membuat segel tangan, dan nyala api perak di tubuhnya langsung menjulang sebelum terpecah menjadi 9 semburan api identik yang menyelimuti bagian bawah kuali dengan sangat merata. Han Li kembali mengayunkan lengan bajunya di udara, dan 30 tumpukan bahan penyempurnaan pil 1000 sumbu muncul, terhampar rapi di sampingnya. Dia sudah memikirkan metode penyempurnaan pil miriat aksis berkali-kali selama beberapa tahun terakhir, jadi dia sudah sangat familiar dengan metode tersebut. Dia membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya biru yang melesat ke dalam kuali, dan tutupnya langsung terlepas dengan sendirinya. Han Li mengambil buah sumbu 1000, lalu menjentikan jarinya di udara, dan beberapa garis cahaya pedang biru melesat keluar, menghancurkan buah itu menjadi gumpalan bubur emas dalam sekejap mata. Bagian inti buah telah disisihkan, dan dia dengan hati-hati memasukkan bubur buah ke dalam kuali yang dengan cepat memanas berkat nyala api perak. Buah miriat aksis dengan cepat meleleh menjadi bola cairan keemasan, setelah itu Han Li mengambil bahan gel putih yang juga dia masukkan ke dalam kuali. Han Li kemudian tinggal di ruang pemurnian pil selama 3 tahun penuh. Pada hari itu, pintu ruang pemurnian pil tiba-tiba terbuka, dan Han Li muncul dari dalam dengan kilat kegembiraan di matanya, menunjukkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Dia membalikan tangannya untuk mengeluarkan pil seukuran buah longan di tengah kilatan cahaya keemasan, dan pil itu berwarna keemasan, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa lapisan cahaya keemasan ini terbentuk dari lapisan-lapisan pola emas tipis yang menghadirkan pemandangan menakjubkan. Ini tak lain adalah pil miriat aksis. Meskipun ukuran pilnya sangat kecil, terdapat lebih dari 10.000 lapisan pola keemasan di permukaannya, dan kemungkinan besar dari situlah nama pil tersebut berasal. Sebagai pil yang mampu meningkatkan basis kultivasi bahkan kultivator True Immortal tingkat lanjut, tidak hanya sangat sulit untuk mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya, tetapi proses pemurnian itu sendiri juga merupakan yang paling kompleks dari semua pil yang pernah dicoba dimurnikan oleh Han Li hingga saat ini. Meskipun dia sudah menjadi ahli pemurnian pil dan memiliki bantuan dari mantra Treasuret Axis yang dapat memperlambat waktu hingga sangat lambat, dia masih hanya mampu memurnikan setengah batch pil setelah melalui 10 batch bahan dalam tahun pertama. Namun, ia telah belajar banyak dari kegagalan-kegagalan tersebut, dan sebagai hasilnya, tingkat keberhasilannya terus meningkat. Pada akhirnya, ia berhasil menyempurnakan 5,5 batch pil dalam 3 tahun terakhir menggunakan 30 batch bahan yang berjumlah total 55 pil. Bagi seorang ahli ramuan duniawi biasa, mengumpulkan 10 batch bahan pil miriat aksis pun akan mustahil dalam waktu singkat, apalagi 30. Terlebih lagi, tingkat keberhasilan yang hanya di bawah 20% tampaknya tidak terlalu mengesankan, tetapi jika Ping Yaozi mengetahui hal ini di alam baka, dia akan sangat terkejut hingga rahangnya akan jatuh ke lantai. Bahkan bagi orang seperti Xiongxian, pil 1000 sumbu layak diperjuangkan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dan bahkan jika dia mendapatkan pil 1000 sumbu, kemungkinan besar dia akan memilih untuk menyimpannya untuk terobosan penting dalam kultivasinya daripada langsung mengonsumsinya. Lagi pula, bahkan dalam konteks seluruh wilayah abadi Gletser Utara, hanya ada beberapa jenis pil yang dapat meningkatkan basis kultivasi kultivator abadi sejati tingkat lanjut, dan bahkan sekte yang tangguh seperti Jalan Naga Api pun tidak memiliki banyak pil tersebut. Jika tidak, kultivator abadi emas tidak akan begitu langka. Namun, ini bukanlah masalah bagi Han Li. Bahkan, dia bisa memurnikan lebih banyak pil sumbu 1000 di masa depan sehingga dia tidak perlu berhenti meminumnya selama kultivasinya. Saat ini, Han Li sedang dalam suasana hati yang cukup baik, tetapi bukan karena jumlah pil miriat aksis yang berhasil ia sempurnakan. Lebih penting lagi, ia menemukan bahwa penguasaannya dalam penyempurnaan pil telah meningkat pesat selama 3 tahun terakhir dan telah mencapai titik jenuh tertentu. Dia merasa bahwa jika dia bisa melewati hambatan ini, maka keahliannya dalam memurnikan pil akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Dengan mengingat hal itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menyimpan pil miriat aksis, lalu keluar dari ruang pemurnian pil. Tak lama kemudian, ia tiba kembali di kebun obatnya, dan ia berhenti di tempat kacang utama ditanam. Atas instruksinya, boneka kera raksasa itu akan menyiraminya dengan setetes cairan spiritual dari botol pengendali surga sesekali, namun biji utama itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda bertunas. Namun, mengingat pengalamannya di masa lalu,
Han Li tahu apa yang harus diharapkan, jadi dia tidak merasa terganggu atau gelisah sedikit pun saat berjalan menuju kolam roh putih. Kolam itu berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki dengan lapisan kabut putih tipis di permukaannya. Beberapa bunga teratai merah tua mengapung di permukaannya, dan gumpalan kabut merah tua terlihat melayang keluar dari benang sarinya, melepaskan aroma manis yang sangat kaya. Salah satu bunga teratai berukuran sangat besar, sebanding dengan ukuran baskom cuci, sedangkan bunga-bunga lainnya jauh lebih kecil. Han Li melihat ke bawah bunga teratai itu dan menemukan akar teratai raksasa yang setebal ember, menjulur ke dalam tanah di dasar kolam spiritual dari bagian bawah bunga. Akar itu panjangnya sekitar 10 kaki, dan sangat tembus cahaya, memancarkan lapisan cahaya merah tua yang pekat. Terdapat beberapa akar yang lebih kecil yang bercabang dari akar teratai utama, tetapi akar-akar tersebut jauh kurang tebal dan kurang berwarna dibandingkan dengan akar utama. Pada akar utama terdapat tanda abu-abu seukuran kepalan tangan yang warnanya sangat gelap, menyerupai noda tinta. Akar teratai ini adalah akar teratai yang sama yang dibeli Han Li dari lelang, dan dia menggunakannya untuk membiarkan lebih banyak akar teratai kristal darah guna mendukung pemurnian pil sumbu tak terhingga miliknya. Pada titik ini, akar teratai tersebut telah matang dan berusia setidaknya 200.000 hingga 300.000 tahun. Semakin tua bahan utama, semakin tinggi tingkat keberhasilan pemurnian pil Myriad Axis, dan semakin ampuh pil tersebut. Selama pertumbuhan akar teratai, tanda yang melekat pada permukaannya juga sedikit berubah penampilannya. Tidak hanya menjadi lebih besar dan lebih gelap, pola-pola tertentu juga muncul di dalamnya, menyerupai urat daun. Selain itu, Han Li dapat merasakan fluktuasi kekuatan hukum yang terpancar dari tanda tersebut, meskipun hanya sangat samar. Namun, itu bukanlah fluktuasi hukum waktu. Melainkan, itu adalah jenis kekuatan hukum lain yang tidak diketahui. Hal ini cukup mengejutkan bagi Han Li karena dia sama sekali tidak merasakan fluktuasi kekuatan hukum apapun dari tanda ikatan tersebut sebelumnya, dan kemungkinan besar fluktuasi itu muncul karena pengaruh cairan spiritual dari vial pengendali surga. Setelah penemuan ini, dia merasa sedikit tertarik dengan tanda yang terikat ini, dan dia ingin sekali melihat bagaimana tanda itu akan berubah di masa depan. Han Li tinggal di samping kolam roh putih untuk beberapa saat lagi sebelum meninggalkan taman obat, lalu kembali ke kamarnya dan langsung tertidur. Selama 3 tahun terakhir, dia telah memurnikan pil Myriad Axis tanpa henti, dan seluruh proses pemurnian pil tersebut membutuhkan perhatian penuhnya. Pada saat yang sama, dia harus menghitung waktu penggunaan mantra Treasured Axis, dan bahkan dengan tingkat kultivasi dan indera spiritualnya yang sudah mencapai tahap True Immortal akhir, dia merasa cukup kelelahan. Sebelum memulai kultivasinya, ia harus meluangkan waktu untuk memulihkan diri agar dapat mempersiapkan tubuh, pikiran, dan kekuatan sihirnya ke kondisi terbaik. Dia tidur selama 3 hari 3 malam, dan setelah bangun, dia kembali bersemangat untuk beraksi, tiba di kamar rahasianya sebelum duduk dengan kaki bersilang dan memanggil sebuah botol giok biru. Dia memiringkan botol kecil itu sedikit untuk mengeluarkan pil Myriad Axis, dan setelah memegangnya di antara jari-jarinya dan memeriksanya sebentar, dia segera menelan pil itu. Pil itu dengan cepat meleleh di perutnya sebelum menyebar ke seluruh meridiannya sebagai aliran kehangatan yang kuat. Alis Han Li sedikit berkerut, dan dia merasa seolah-olah gelombang kehangatan ini seperti sekumpulan kuda liar yang berlari kencang dan mengalir semakin cepat melalui meridiannya sambil secara bertahap membentuk serangkaian pusaran yang mengakibatkan sensasi nyeri dan bengkak di meridian tersebut. Beberapa saat kemudian, kerutan di dahi Han Li perlahan menghilang dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Pil Myriad Axis ternyata jauh lebih ampuh dari yang dia perkirakan. Dia menghembuskan napas perlahan sambil memusatkan perhatiannya pada kitab suci poros mantranya, memulai proses kultivasi yang mendalam. Secercah cahaya keemasan lembut naik menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tahun-tahun pun perlahan berlalu. Debu yang menumpuk di luar gerbang gua semakin tebal, dan pada titik ini, hampir tidak mungkin untuk mengetahui bahwa masih ada gerbang di lereng gunung tersebut. 500 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi manusia biasa. Selama waktu ini, seluruh kekaisaran dapat bangkit dan runtuh, namun bagi para kultivator, itu hanyalah masa pengasingan sementara. Pada hari itu, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di langit di atas pulau, dan kilat menyambar tanpa henti di dalam awan-awan tersebut. Seluruh energi ki asal dunia dalam radius ribuan kilometer bergejolak hebat membentuk pusaran energi spiritual raksasa yang perlahan berputar di langit. Bola-bola energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan mereka berkumpul menuju pulau itu, tertarik ke sana oleh pusaran yang berputar. Beberapa puluh kilometer jauhnya dari pulau itu terdapat sebuah pulau merah menyala yang hanya berdiameter sekitar setengah kilometer, dan merupakan pulau karang yang sangat indah dan berkilauan di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, sesosok makhluk iblis berwarna merah tua muncul dari air di dekat pulau itu dengan suara cipratan. Makhluk iblis itu memiliki panjang lebih dari 100 kaki dan menyerupai babi hutan dengan bulu merah tua seperti baja. Terdapat juga sepasang taring putih yang menonjol keluar dari mulutnya,
memancarkan kilauan metalik. Yang lebih menakjubkan dari makhluk ini adalah ia memiliki 6 kaki. Wajahnya tampak cukup mengancam, tetapi tubuhnya bulat dan gemuk seperti semangka, sehingga terlihat jauh lebih lucu daripada mengancam. Jika ada kultivator yang mengenal laut angin hitam hadir, mereka pasti akan dapat mengidentifikasi binatang iblis ini sebagai binatang babi lumba-lumba, binatang iblis tingkat rendah yang sangat umum di wilayah ini, kecuali yang satu ini sudah berada di tahap jiwa awal akhir. Tubuh bulat makhluk itu tiba-tiba membengkak, dan ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghasilkan semburan daya hisap yang kuat, memungkinkannya untuk melahap beberapa bola ki spiritual di udara. Kemudian, lapisan cahaya merah mulai berkedip di atas tubuhnya, dan fenomena itu berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum bola-bola ki spiritual di udara memudar. Monster lumba-lumba babi itu menutup mulutnya, dan cahaya merah yang memancar dari tubuhnya tampak sedikit lebih terang dari sebelumnya. Hewan buas itu mengarahkan pandangannya ke pulau di kejauhan, lalu menguak beberapa kali seolah meminta lebih. Makhluk itu sudah berada di sini sejak lama, dan beberapa abad yang lalu, seorang kultivator manusia yang sangat kuat tiba di pulau itu, menyebabkan semua binatang iblis yang tangguh di dekatnya pindah. Namun, pada saat itu, ia baru saja mencapai tingkat kecerdasan dasar dan masih agak bodoh, jadi ia tidak pergi. Kultivator manusia itu tetap berada di gua tempat tinggalnya selama ini, dan dia tidak menyerang satupun binatang iblis di dekatnya. Karena semua monster iblis yang lebih tangguh di daerah itu telah pindah, monster babi lumba-lumba dapat menikmati kehidupan yang sangat aman dan nyaman, dan meskipun kecerdasannya telah berkembang lebih jauh sejak saat itu, ia tetap memutuskan untuk tidak pergi. Adapun alasan mengapa ia memutuskan untuk tetap tinggal, itu karena selama beberapa abad terakhir, pusaran ki spiritual yang sangat besar itu akan muncul sesekali, dan telah muncul sebanyak 11 kali hingga saat ini. Setiap kali hal ini terjadi, binatang babi lumba-lumba akan menggunakan kemampuan bawaannya untuk menyerap sebagian ki spiritual di udara, dan itulah bagaimana ia dengan cepat berkembang dari tahap pemurnian ki ke basis kultivasinya saat ini hanya dalam beberapa abad. Si monster lumba-lumba babi melirik beberapa kali lagi ke arah pulau di kejauhan. Tingkat kultivasinya sudah mendekati puncak tahap jiwa baru lahir, dan jika fenomena itu berlangsung lebih lama, mungkin ia sudah mencapai tahap transformasi dewa. Sepertinya aku harus menunggu lain kali, pikir si binatang lumba-lumba babi dalam hati, lalu berenang kembali ke laut. Di dalam gua tempat tinggalnya, seluruh tubuh Han Li memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan sekaligus mengeluarkan gelombang tekanan spiritual yang luar biasa. Sebanyak 35 titik cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan saat pancaran keemasan itu perlahan memudar, dia membuka matanya dan memperlihatkan sedikit kegembiraan di dalamnya. Dia telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, membuka 11 titik akupunktur abadi dalam waktu kurang dari 600 tahun. Jika orang lain mendengar tentang laju kemajuan ini, mereka akan sangat terkejut, dan jika mereka mendengar bahwa dia memiliki persediaan pil Myriad Axis yang hampir tak terbatas, bahkan seorang dewa emas pun akan sangat iri hingga batuk darah. Bahkan Han Li sendiri tidak menyangka bahwa ia akan mampu membuka 11 titik akupuntur abadi hanya dalam waktu 500 tahun. Menurut perkiraan awalnya, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun baginya untuk mencapai tahap ini, tetapi pada kenyataannya, ia telah mencapainya jauh lebih cepat. Selain itu, ada sesuatu yang cukup membingungkan bagi Han Li tentang pil Myriad Axis, dan itu adalah masalah resistensi. Meskipun dia telah mengonsumsi pil Myriad Axis selama 500 tahun terakhir, tubuhnya tidak mengembangkan kekebalan terhadapnya, sehingga khasiatnya menjadi berkurang. Dia telah menghabiskan beberapa waktu mencoba mengungkap alasan di balik hal ini, tetapi eksperimennya tidak menghasilkan hasil yang meyakinkan, jadi akhirnya dia mengesampingkan masalah itu. Lagi pula, itu bukanlah hal yang buruk, jadi tidak ada alasan untuk memikirkannya terus-menerus. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran itu, setelah itu ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dengan 35 titik akupunktur abadi yang telah dibuka, dia hanya membutuhkan 1 titik lagi untuk mencapai tahap abadi emas. Itu hanya 1 langkah, tetapi perbedaannya seperti antara siang dan malam, dan tingkat kesulitan untuk mencapai terobosan itu sebanding dengan seorang kultivator tingkat kenaikan agung yang mencapai keabadian di alam roh. Untuk menembus hambatan ini, dia tidak hanya harus membuka 36 titik akupunktur abadi, tetapi bagian tersulit adalah mengatasi yang terakhir dari 3 peluruhan, yaitu peluruhan titik akupunktur. Sampai saat ini, Han Li belum mengalami penurunan kultivasi apapun, tetapi dia telah mendengar banyak cerita tentang betapa mengerikannya penurunan tersebut, jadi meskipun dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, dia tidak berani berpuas diri. Cara terbaik untuk menangkal ketiga kerusakan itu adalah dengan benar-benar menguasai kekuatan hukum. Dia sedang mempelajari hukum waktu, salah satu dari 3 hukum terpenting, dan jika dia benar-benar bisa menguasainya, meskipun hanya sedikit, maka itu kemungkinan besar akan sangat efektif untuk menangkal 3 kehancuran. Namun, hingga saat ini, dia telah mencoba semua pilihan lain tanpa hasil, dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah memurnikan pil Dao.
Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Han Li, dan dia bangkit berdiri lalu meninggalkan ruang rahasianya sebelum sampai di bagian kebun obatnya. Di sini terdapat sepetak tanah yang mengandung spiritus hitam, dan udaranya sangat sejuk dan lembab. Di dalam tanah spiritual itu ditanam akar ginseng spiritual berwarna putih yang tampak cukup transparan, seolah-olah diukir dari giok putih. Ini tak lain adalah salah satu bahan utama pil Dao, yaitu akar ginseng buatan surga. Akhirnya, usahanya yang gigih membuahkan hasil, dan dia berhasil membeli akar ginseng surga muda dari persekutuan sementara dengan harga tinggi. Han Li mengangguk puas saat melihat akar ginseng itu. Setelah mendapatkan akar ginseng, dia segera memerintahkan boneka kera raksasa untuk menyiraminya dengan cairan spiritual dari botol pengendali surga, dan pada saat ini, usianya sudah lebih dari 100.000 tahun, sehingga layak untuk dimurnikan menjadi pil. Saat itu, yang masih kurang hanyalah ramuan embun, tetapi belum ada kabar mengenainya. Ini hampir sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, dan mengingat dia saat ini berada di Laut Angin Hitam, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan persekutuan pengembara. Dengan pemikiran itu, dia menghela napas pelan dan kembali ke kamar rahasianya sebelum duduk dengan kaki bersilang. Meskipun dia masih belum mampu memurnikan pil Dao untuk saat ini, dia tentu saja tidak ingin hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia akan mencoba membuka titik akupunktur abadi ke-36 miliknya, dan setidaknya, dia akan membukanya hampir sepenuhnya untuk mencapai puncak tahap abadi sejati akhir. Dengan mengingat hal itu, Han Li meminum pil Myriad Axis lagi sebelum memejamkan mata untuk berkultivasi. Wilayah Laut Angin Hitam ini praktis tidak tersentuh sama sekali, dan sepertinya tidak pernah menunjukkan perubahan apapun, sehingga memberikan kesan bahwa waktu berhenti di sini. 50 hingga 60 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata, dan sekali lagi, monster lumba-lumba babi muncul di pulau karang terdekat sebelum mengarahkan pandangannya ke pulau tempat Han El berada. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pusaran ki spiritual akan segera muncul. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya hampir setiap hari mengeceknya, karena takut ketinggalan. Namun, hampir 10 tahun telah berlalu sejak tanggal yang diprediksi, namun pusaran ki spiritual itu masih belum muncul. Tidak hanya itu, tetapi pulau itu benar-benar sunyi, dan beberapa fluktuasi kekuatan spiritual yang sebelumnya kadang-kadang terpancar darinya juga telah berhenti muncul. Ekspresi sedikit gelisah muncul di mata monster lumba-lumba babi saat ia terus menatap pulau di kejauhan. Mungkinkah kultivator manusia itu sudah pergi? Setelah ragu-ragu sejenak, ia berbalik dan mulai berenang menuju pulau itu. Bagi seekor binatang babi lumba-lumba tahap jiwa baru yang sudah lanjut, jarak beberapa puluh kilometer dapat dengan mudah ditempuh, dan tak lama kemudian, ia sudah berenang ke pulau tersebut. Ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya sendiri saat berenang di sepanjang tepi pulau menuju gua tempat tinggal kultivator manusia itu. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat tempat tinggal gua sebelum mengarahkan pandangannya ke arah itu. Pemandangan yang menyambutnya adalah hutan lebat yang tampak tidak berbeda dari hutan di sekitarnya. Makhluk itu menatap area hutan tersebut untuk waktu yang lama sebelum membuka mulutnya dan melepaskan seberkas cahaya biru samar yang melesat ke area itu. Begitu cahaya biru itu bersentuhan dengan hutan, cahaya itu langsung menghilang tanpa jejak. Binatang babi lumba-lumba itu sangat gembira melihat ini. Pembatasan itu masih berlaku, yang berarti kultivator manusia itu masih belum pergi. Si binatang lumba-lumba babi merasa lega melihat ini, dan ia hampir saja pergi ketika tiba-tiba terdengar tawa geli di dekatnya. Binatang babi lumba-lumba itu gemetar sebelum berbalik ke arah itu, yang membuatnya sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Di tepi pantai tak jauh dari situ berdiri seorang pemuda berjubah biru yang tampak geli, dan dia tak lain adalah kultivator manusia yang pernah dilihatnya dari jauh bertahun-tahun yang lalu. Makhluk babi lumba-lumba itu mengeluarkan suara oing yang ketakutan saat buru-buru mencoba melarikan diri kembali ke laut, tetapi pemuda berjubah biru itu membuat gerakan meraih, dan seluruh air laut dalam radius sekitar setengah kilometer tersapu ke belakang sebelum naik ke udara. Monster lumba-lumba babi itu terperangkap di dalam air laut, sama sekali tidak bisa bergerak. Seekor monster babi lumba-lumba tahap akhir jiwa yang baru lahir? Itu cukup langka, ujar pemuda berjubah biru itu. Pria itu tak lain adalah Han Li, dan ekspresinya saat itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Selama beberapa dekade terakhir, ia terus berlatih secara terpencil di gua tempat tinggalnya, berusaha membuka titik akupunktur abadi ke-36 miliknya, tetapi meskipun ia terus mengonsumsi pil Myriad Axis tanpa henti selama waktu ini, titik akupunktur abadi terakhir tetap tidak terpengaruh sama sekali. Pada hari itu, dia merasa agak frustrasi dan sedang berjalan-jalan untuk mengalihkan pikirannya, dan dia tentu saja tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk iblis seperti itu. Monster lumba-lumba babi itu mendengus panik dan ketakutan sambil berjuang sekuat tenaga dengan 6 kakinya yang pendek, tetapi sia-sia. Suaranya sangat melengking, menyerupai lolongan mengerikan seekor babi gemuk yang akan disembelih, dan ia menampilkan pertunjukan yang cukup lucu yang membuat suasana hati Han Li jauh lebih baik.
Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, katanya sambil tersenyum tipis, lalu menjentikan jarinya ke udara untuk melemparkan pil merah menyala ke dalam mulut lebar binatang babi lumba-lumba. Suara mendengus ketakutannya langsung berhenti, segera setelah itu cahaya merah berkedip tak beraturan di atas tubuhnya yang bulat, dan auranya mulai meningkat dengan cepat. Ekspresi linglung muncul di wajahnya saat menyadari hal ini, dan perlawanannya pun berangsur-angsur mereda. Sementara itu, cahaya merah yang memancar dari tubuhnya terus menjadi semakin terang, dan dengan cepat ia menembus hambatan untuk mencapai tahap transformasi dewa. Pada saat yang sama, warna merah pada kulit dan bulunya memudar sepenuhnya, membuatnya seputih salju. Otot-otot di perut bagian bawahnya menggeliat sesaat, dan sepasang tungkai pendek muncul, seolah-olah 2 kaki lagi akan muncul. Kau pasti punya bakat yang lumayan jika bisa menumbuhkan 2 kaki lagi secepat ini, gumam Han Li pada dirinya sendiri sebelum menurunkan tangannya, dan air laut yang menyelimuti binatang babi lumba-lumba itu langsung jatuh kembali ke laut dengan suara cipratan keras. Monster babi lumba-lumba itu dibebaskan, tetapi alih-alih terbang, ia tetap berdiri di udara, menatap Han Li dengan ekspresi linglung. Aku sudah membantumu menembus hambatan tahap transformasi Dewa MU, apakah kau masih belum puas? Tanya Han Li sambil tersenyum tipis. Binatang babi lumba-lumba itu menatap Han Li sejenak, lalu tiba-tiba terbang kembali ke laut dan menghilang di antara ombak. Sementara itu, Han Li mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang jauh dengan senyum tipis. Dia merasa sedikit frustrasi, tetapi tentu saja tidak patah semangat atau gelisah. Wajar jika terobosan ke tahap abadi emas sulit dilakukan. Jika tidak, kultivator tahap abadi emas tidak akan begitu langka. Namun, dia belum menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Siang dengan cepat berganti menjadi malam, dan bintang-bintang muncul di langit malam. Han Li mendongak ke langit malam yang dipenuhi bintang, dan matanya tiba-tiba berbinar saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia membalikan tangannya untuk mengeluarkan lempengan batu abu-abu yang dipenuhi teks kuno berukuran kecil, dan itu tak lain adalah seni asal semesta agung yang telah dia peroleh dari Patriark Api Dingin. Tidak lama setelah memperoleh seni kultivasi ini, Han Li terseret dalam serangkaian peristiwa kacau. Akibatnya, dia melupakan semuanya, dan lempengan batu ini telah berada di dalam kantung penyimpanannya selama ini. Seni asal biduk yang ia temukan di alam domain roh telah memungkinkannya untuk membuka 7 titik akupunktur yang mendalam, dan setelah itu, ia tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali untuk membuka 7 titik akupunktur abadi pertamanya. Jika dia tidak salah, tampaknya ada semacam hubungan antara titik akupunktur mendalam dan titik akupunktur abadi. Mungkin akan jauh lebih mudah baginya untuk membuka titik akupunktur abadi ke-36 jika dia terlebih dahulu dapat membuka 36 titik akupunktur mendalam. Dengan pertimbangan itu, Han Li duduk di tanah sambil memegang lempengan batu, alih-alih kembali ke gua tempat tinggalnya. Saat pertama kali memperoleh seni kultivasi ini, dia hanya memeriksanya sekilas, dan sekarang setelah dia memeriksanya dengan saksama, kegembiraan di wajahnya dengan cepat memudar, perlahan digantikan oleh senyum masam. Benar saja, baik seni asal semesta agung maupun seni asal biduk memiliki sifat yang serupa, dan yang pertama bahkan lebih mendalam. Namun, seperti yang dikatakan Patriark Api Dingin, lempengan batu ini hanya menyimpan setengah dari seni kultivasi, yang hanya memungkinkan seseorang untuk membuka 18 titik akupuntur mendalam. Itu berarti dia harus menemukan setengah bagian lain dari seni kultivasi untuk dapat membuka 36 titik akupuntur mendalam. Patriark Api Dingin telah memperoleh separuh pertama dari seni asal alam semesta agung ini dari reruntuhan, jadi Han Li kemungkinan besar harus pergi ke tempat yang sama untuk memperoleh separuh lainnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li mau tak mau menegur dirinya sendiri karena tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Patriark Api Dingin tentang reruntuhan tersebut. Kemungkinan besar tidak akan mudah baginya untuk menemukan Patriark Api Dingin lagi. Tampaknya Patriark Api Dingin kemungkinan besar telah bergabung dengan Pavilion Ubiquitous, tetapi mencoba menemukan seseorang dari organisasi sebesar itu tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, dia tidak banyak tahu tentang Pavilion Ubiquitous sejak awal, dan seperti di persekutuan sementara, identitas para anggotanya kemungkinan besar dirahasiakan satu sama lain. Setelah mempertimbangkan hal itu sejenak, dia menggelengkan kepalanya sebelum menyimpan lempengan batu itu. Saat ini, memang tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Dengan pemikiran itu, Han Li berbalik dan berjalan kembali menuju gua tempat tinggalnya, namun tiba-tiba berhenti sebelum menoleh ke arah laut. Serangkaian suara mendengus yang mendesak terdengar, diikuti oleh permukaan laut yang terbelah dengan suara cipratan keras, dan binatang lumba-lumba babi itu terbang keluar sebelum mendarat di samping Han Li. Lalu, makhluk itu membuka mulutnya, dan sebuah benda hitam jatuh keluar sebelum berguling ke arah Han Li. Terdengar suara mendesis dari mulut monster lumba-lumba babi, dan ada beberapa bercak hitam di sana, dari mana darah merah gelap merembes keluar, seolah-olah area itu telah terkikis oleh sesuatu.
Han Li mengangkat alisnya sambil mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk mengirimkan semburan cahaya biru ke tubuh binatang babi lumba-lumba itu, dan luka-luka di mulutnya dengan cepat mulai sembuh. Ekspresi gembira muncul di mata binatang lumba-lumba babi itu, dan ia mendengus ke arah Han Li sambil mengibaskan ekornya dari sisi ke sisi, seolah-olah mencoba menjilatnya. Han Li tidak lagi memperhatikan binatang buas itu saat ia membungkuk untuk mengambil benda hitam di tanah. Itu adalah batu hitam seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya hitam samar, dan meskipun sudah malam, cahaya hitam yang terpancar dari objek itu masih sangat terlihat, seolah mampu menelan semua cahaya di sekitarnya. Alis Han Li tiba-tiba sedikit mengerut saat rasa sakit yang tajam menjalar melalui jari-jari tangannya yang bersentuhan dengan batu. Segera setelah itu, selaput semi-transparan muncul di atas tangannya. Cahaya hitam yang terpancar dari batu itu tampaknya memiliki semacam kekuatan korosif yang terlalu besar bahkan untuk tubuh fisiknya saat ini. Setelah mengamati batu itu sejenak, Han Li menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya, dan secercah kejutan dengan cepat terlintas di matanya. Batu itu mengandung jenis kekuatan yang sangat istimewa yang bukan merupakan kekuatan hukum apapun, tetapi juga sangat mendalam, dan dia tidak bisa menjelaskan secara pasti apa itu. "Apakah kau memberikan ini padaku?" tanya Han Li. Si babi lumba-lumba buas itu langsung mengangguk sebagai jawaban. "Ini batu yang sangat menarik. Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Han Li. Monster lumba-lumba babi itu menoleh ke kejauhan dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah menguak, dan ekspresi gelisah langsung muncul di matanya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia melepaskan semburan cahaya biru dari ujung jarinya ke tenggorokan binatang babi lumba-lumba. Agar makhluk iblis dapat berbicara, mereka terlebih dahulu harus memurnikan tulang tenggorokan tertentu. Monster babi lumba-lumba ini memiliki basis kultivasi yang cukup baik, tetapi tulang tenggorokannya masih belum disempurnakan. Cahaya biru itu melesat sesaat melalui tenggorokan makhluk itu sebelum cepat menghilang, dan ekspresi gembira muncul di mata makhluk babi lumba-lumba itu saat ia mulai berbicara dengan sangat tidak jelas. "Senior, baiklah, bisakah kau memberitahuku dari mana kau mendapatkan batu ini?" tanya Han Li. "Ya, batu ini? Bertahun-tahun yang lalu, aku, bersama orang tuaku dari tempat lain. Saat pindah ke sini, mendapatkannya dari dekat sebuah pulau." Si binatang lumba-lumba babi tergagap menjawab. Mata Han Li langsung berbinar mendengar ini. "Apakah kau masih ingat pulau mana itu?" "Sudah terlalu lama? Aku masih terlalu muda saat itu. Jadi aku tidak ingat," jawab binatang babi lumba-lumba itu, dan bicaranya secara bertahap menjadi lebih lancar. Han Li mengayunkan lengan bajunya di udara saat mendengar itu, dan sebongkah air laut langsung naik sebelum membentuk layar air yang menggambarkan peta laut angin hitam secara detail. "Bisakah Anda mengingat kira-kira di mana letaknya di peta ini?" tanyanya. Makhluk babi lumba-lumba itu menatap peta untuk waktu yang lama, lalu mengarahkan moncongnya ke suatu titik tertentu sambil berkata dengan suara ragu-ragu, "Kurasa mungkin disinilah tempatnya." Han Li mengarahkan pandangannya ke titik itu di peta, dan sedikit rasa terkejut muncul di wajahnya. Ternyata, tempat ini pernah ia kunjungi. Itu tak lain adalah Pulau Bulan Merah, pulau tempat ia menjalankan misi pertama Transient Guild. "Jadi, disitulah kau menemukannya," gumam Han Li pada dirinya sendiri. "Mungkin, aku tidak yakin," kata si babi lumba-lumba buas dengan ekspresi gelisah. "Tidak apa-apa, aku tahu mungkin sulit bagimu untuk mengingatnya. Omong-omong, apakah kau masih punya batu-batu seperti ini?" tanya Han Li. "Tidak, aku hanya punya satu ini. Awalnya aku ingin menyimpannya dan mencoba mencari tahu apa ini, tapi jelas ini di luar kemampuan pemahamanku, jadi kupikir sebaiknya kuberikan padamu, senior," kata binatang lumba-lumba babi itu sambil menundukkan kepalanya yang besar dengan sikap menjilat. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia melemparkan pil lain ke udara, dan binatang babi lumba-lumba itu segera membuka mulutnya untuk menelan pil tersebut dengan ekspresi gembira. Semburan cahaya kembali menyinari tubuhnya, dan auranya semakin membesar. "Lanjutkan. Pastikan kau tidak menceritakan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun," kata Han Li. Si babi lumba-lumba buas itu buru-buru mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas kembali ke laut sebelum berenang pergi. Han Li memperhatikan sejenak saat makhluk itu pergi, lalu menjulurkan tangannya untuk mengeluarkan sebuah kotak giok merah. Kotak ini dibuat dari jenis giok hangat khusus, dan memancarkan aura hangat dan menenangkan. Dia meletakkan batu hitam itu ke dalam kotak, dan setelah mengamati sejenak untuk memastikan bahwa kotak itu tidak terpengaruh oleh cahaya hitam yang terpancar dari batu tersebut, dia menyimpan kotak itu, lalu mengeluarkan True Extreme film dari tangannya sebelum kembali ke tempat tinggalnya di dalam gua. Alih-alih kembali ke ruang rahasianya, ia tiba di bagian kebun obatnya tempat kacang utama ditanam. Selama beberapa dekade terakhir, ia sepenuhnya fokus pada kultivasi, sehingga ia tidak memiliki waktu luang atau perhatian untuk mewujudkan kristal waktu.
Karena ia sudah memiliki persediaan pil Myriad Axis yang cukup, ia memerintahkan boneka kera raksasanya untuk menggunakan seluruh cairan spiritual dari vial pengendali surga untuk menyirami kacang utama. Sesampainya di bagian kebun obat itu, mata Han Li langsung berbinar ketika ia menemukan bahwa biji utama telah bertunas, dan sebuah bibit hijau tipis telah muncul dari tanah. Meskipun hanya berupa bibit kecil, ia memancarkan aura vitalitas yang luar biasa. Dia mengamati bibit itu dengan saksama sejenak dan menemukan bahwa, seperti sebelumnya, ada beberapa pola keemasan samar pada kedua daunnya. Han Li mengangguk puas setelah melihat ini. Setelah berhasil melatih sejumlah prajurit Dao, dia telah memperoleh beberapa pengalaman dan tidak lagi sebodoh dulu. Bagian tersulit dan paling memakan waktu dalam proses pembinaan prajurit Dao adalah membuat biji utama bertunas. Begitu biji pertama bertunas, separuh pekerjaan sudah selesai, dan jika tidak ada kendala, dia akan dapat dengan cepat mendapatkan kelompok prajurit Dao berikutnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengamati bibit tersebut sejenak lebih lama sebelum meninggalkan kebun obat dan kembali ke ruang rahasianya. Setelah berbelok di sebuah tikungan, dia mengarahkan pandangannya ke arah ruangan rahasia lainnya. Taoist Shi telah mengasingkan diri selama beberapa abad di sana, namun dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar, dan tidak jelas apa yang dilakukannya di dalam sana. Han Li mengalihkan pandangannya sebelum memasuki ruang rahasianya dan duduk dengan kaki bersilang. Setelah itu, dia mengenakan topeng persekutuan sementara, lalu mengaktifkan semua pembatasan di ruang rahasia sebelum memeriksa misi pengumpulan ramuan embunnya, tetapi masih belum ada respons. Hal ini bukanlah kejutan baginya, dan setelah menghela napas pelan, ia memberikan 2 misi lagi, salah satunya adalah untuk mendapatkan seni asal alam semesta agung secara lengkap, sementara yang lainnya adalah untuk menilai batu hitam yang baru saja ia peroleh. Entah mengapa, dia merasa batu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Setelah melakukan semua itu, dia bermeditasi sejenak sebelum memanggil boneka kera raksasanya ke sisinya dan mengambil botol pengendali surga darinya. Sudah ada setetes cairan roh hijau yang berputar-putar di dalam botol kecil itu, dan dia meletakkan botol kecil itu di depannya sebelum membuat segel tangan. Poros berharga mantra muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan semua rune tim Dao di permukaannya berkedip tanpa henti sambil memancarkan fluktuasi kekuatan hukum waktu. Dia membuat segel tangan, dan mantra Treasuret Axis langsung terbang ke atas sebelum turun di depannya. Pada titik ini, jumlah rune Dao waktu pada poros tersebut telah mencapai 130. Dahulu, ketika ia masih berada di tingkatan Dewa Sejati Pertengahan, jumlah rune Dao waktu pada poros harta karun mantranya tampaknya telah mencapai batas atas pada angka 108. Namun, sekarang setelah dia mencapai tahap abadi sejati tingkat akhir, jumlah rune Dao waktu pada porosnya mulai meningkat lagi. Kalau begitu, Han Li mengambil botol pengendali surga sebelum menyuntikkan kekuatan spiritual abadinya ke dalamnya. Seluruh ki asal dunia di sekitar tempat tinggal gua itu seketika mulai bergejolak hebat, membentuk pusaran besar yang menarik benang-benang transparan tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari ki asal dunia. Hembusan angin kencang menerpa permukaan laut, menimbulkan gelombang besar, dan fenomena menakjubkan ini berlangsung selama 3 hari sebelum mereda. Di dalam gua tempat tinggalnya, Han Li memegang kristal waktu dengan sedikit rasa lelah di wajahnya. Dengan cadangan kekuatan spiritual abadi yang dimilikinya saat ini, mewujudkan kristal waktu sudah jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Setelah beristirahat sejenak, dia membuat segel tangan, dan poros berharga mantra muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Lalu dia mulai melafalkan mantra, poros berharga mantra mulai berputar, sementara rune Dao waktu di permukaannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebuah bola cahaya keemasan yang gemerlap muncul di tengah poros, dan dengan cepat berubah menjadi mata emas vertikal yang menatap kristal waktu di tangan Han Li. Terdengar suara retakan samar saat kristal itu pecah, dan benang emas di dalamnya terbang keluar sebelum melesat ke mata emas vertikal. Han Li gemetar seolah-olah dia telah menerima pukulan berat, dan cahaya keemasan yang terpancar dari poros berharga mantra seketika menjadi lebih terang. Beberapa saat kemudian, bola cahaya putih menyilaukan muncul di poros, lalu berubah menjadi rune Dao waktu semi-transparan, pemandangan yang sangat menggembirakan bagi Han Li. Seperti yang telah ia duga, lebih banyak rune Dao waktu kini dapat ditambahkan ke poros berharga mantra. Dia menarik kembali mantra Treasuret Axis miliknya, lalu menyerahkan Heaven Controlling Vial kepada boneka kera raksasa agar boneka itu dapat terus menghasilkan lebih banyak cairan spiritual. Semakin banyak rune Dao waktu yang dimiliki poros tersebut, semakin kuat poros itu akan menjadi. Lebih dari 2 dekade berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua tempat tinggalnya, seluruh tubuh Han Li memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, sementara poros berharga mantra berputar cepat di belakangnya, menghasilkan gelombang riak keemasan yang menerangi seluruh gua dengan warna keemasan yang terang. Poros tersebut dipenuhi dengan lingkaran demi lingkaran rune Dao waktu, yang berjumlah 360. Selama beberapa tahun terakhir,
dia terus-menerus menggunakan kristal waktu untuk menambahkan lebih banyak runi dao waktu ke poros tersebut, namun setelah mencapai 360, poros berharga mantra tampaknya telah mencapai batas atasnya sekali lagi, sehingga tidak mungkin untuk menambahkan lebih banyak lagi. Han Li membuat segel tangan, dan lingkaran riak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum menyebar ke segala arah. Riak-riak keemasan ini jauh lebih terang dari sebelumnya, dan segala sesuatu yang diselimuti olehnya berhenti total. Udara dan ki asal mula dunia semuanya berhenti mengalir, seolah-olah membeku di tempatnya. Han Li mengangguk puas setelah melihat ini. Efek perlambatan waktu dari mantra Treasuret Axis telah menjadi jauh lebih kuat sekali lagi, dan menurut perkiraannya, waktu telah diperlambat dengan faktor sekitar 1,3000. Dia mengayunkan lengan bajunya di udara, dan mantra Treasuret Axis hancur menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang lenyap kembali ke dalam tubuhnya. Dengan bertambahnya jumlah runi dao waktu pada poros harta karun mantra, penggunaannya pun menjadi semakin berat, dan bahkan dengan kekuatan spiritual abadi tahap dewa sejati tingkat lanjut miliknya, mempertahankannya bukanlah tugas yang mudah. Han Li menghela napas perlahan sambil duduk dengan kaki bersilang. Peningkatan jumlah runi dao waktu tidak hanya meningkatkan kekuatan poros berharga mantra, tetapi kekuatan waktu yang terkandung di dalamnya juga meningkat secara signifikan, dan setiap kali dia menggunakan poros tersebut, akan dilepaskan sejumlah besar kekuatan hukum waktu. Mengingat banyaknya kekuatan hukum waktu di poros berharga mantra, mungkin dia bisa memahami hukum waktu tanpa harus bergantung pada pil dao. Dengan pemikiran itu, dia segera menelan pil pemulihan sebelum kembali memejamkan mata. Hampir setengah hari kemudian, ruang di dalam kamar rahasia Han Li tiba-tiba mulai bergetar, dan bahkan melalui semua pembatasan, seseorang dapat merasakan fluktuasi kekuatan waktu yang dahsyat terpancar dari dalam. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan memancar dari pintu batu ruang rahasia Taoist Shi, dan pintu itu perlahan terbuka. Taoist Shi perlahan muncul dari dalam dengan seluruh tubuhnya diselimuti oleh lengkungan-lengkungan tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seolah-olah mengenakan selubung petir emas. Di bawah selubung kilat, tubuhnya tampak agak tidak jelas, seolah-olah bisa lenyap begitu saja kapan saja. Setelah keluar dari tempat persembunyiannya, pandangannya dengan cepat tertuju pada ruang rahasia Han Li, dan setelah berdiri di sana sejenak, ia berbalik dan kembali ke ruang rahasianya sendiri. Beberapa hari kemudian, fenomena yang terjadi di ruang rahasia Han Li akhirnya mereda. Di dalam ruangan rahasia itu, Han Li duduk dengan kaki bersilang. Jubahnya agak compang-camping, dan ada jejak darah di sekujur tubuhnya, sementara wajahnya juga sangat pucat. Sama seperti beberapa upaya sebelumnya, upaya ini pun berakhir dengan kegagalan. Sepertinya ada semacam kekuatan yang mencegahnya memahami hukum waktu. Alis Han Li berkerut rapat saat dia membuat segel tangan, dan semburan cahaya biru menyambar tubuhnya, yang langsung menyembuhkan semua luka sayatan. Kemudian ia berganti pakaian dengan jubah baru sebelum meminum pil, dan baru setelah memejamkan mata untuk bermeditasi selama setengah hari lagi, warna kulitnya berangsur-angsur kembali normal. Han Li membuka matanya dan menatap lurus ke depan, dan setelah keheningan yang cukup lama, dia menghela napas pelan. Tampaknya memang mustahil untuk menguasai hukum waktu tanpa bantuan pil dao. Dengan mengingat hal itu, dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan topeng Transient Guild miliknya, yang segera dikenakannya sebelum mengalihkan perhatiannya ke bagian misi. Secercah kegembiraan langsung muncul di wajahnya, hanya untuk kemudian dengan cepat digantikan oleh kekecewaan. Ternyata, ada tanggapan terhadap salah satu misinya, tetapi itu adalah misi penilaian batuan hitam, bukan misi pengadaan ramuan embun. Meskipun kecewa, Han Li tetap mengucapkan mantra untuk misi tersebut. Bukan misi itu yang paling dia harapkan akan mendapat respons, tetapi dia juga cukup penasaran dengan batu hitam itu. Teks misi tersebut mulai berdenyut perlahan sambil mengalami fluktuasi kecerahan, dan sekitar 15 menit kemudian, teks tersebut memancarkan seberkas cahaya biru langit, memproyeksikannya ke dalam ruang rahasia. Sesosok figur yang mengenakan topeng naga merah tua perlahan mulai terbentuk, dan angka 3 terukir di topengnya. Han Li sedikit goyah melihat sosok itu, tetapi ekspresinya tersembunyi di balik topeng sementaranya sendiri. Ini adalah topeng yang tak lain adalah milik Wyrm 3. Salam, sesama penganut Taoisme, kata sosok bertopeng itu sambil mengepalkan tinju sebagai tanda hormat, dan dilihat dari suaranya, ini memang Wyrm 3. Namun, Han Li belum pernah mendengar Wyrm 3 berbicara begitu sopan kepada siapapun, dan dia agak bingung karenanya, tetapi tentu saja dia tidak menunjukkan kebingungannya secara terang-terangan, dan dia membalas salam sebelum bertanya, Anda telah menerima misi saya, jadi Anda pasti tahu apa benda ini, bukan? Saat ini, dia mengenakan topeng Raccoon 11, dan dia juga telah mengubah suaranya, jadi dia tidak khawatir Wyrm 3 akan dapat mengenalinya. Tentu saja. Namun, sebelum itu, saya punya pertanyaan. Apakah Anda berada di Laut Angin Hitam saat ini, rekan Taois? Tanya Wyrm 3, yang tampaknya sama sekali tidak terkait dengan hal itu.
Secercah kewaspadaan muncul di hati Han Li saat mendengar ini, dan dia tidak menjawab. Mohon jangan salah paham, rekan Taois. Bahkan jenis biji yang sama pun dapat menunjukkan perbedaan tertentu tergantung dari mana asalnya, dan itulah mengapa saya bertanya, kata Wyrm 3 sambil tersenyum. Han Li ragu sejenak, lalu mengangguk sebagai konfirmasi. Aku memang berada di Laut Angin Hitam saat ini. Begitu. Kalau begitu, bisa kukatakan bahwa batu itu disebut kristal tinta keras, dan aku pernah melihatnya di Laut Angin Hitam bertahun-tahun yang lalu. Materialnya sangat keras sehingga bahkan serangan langsung dari harta karun abadi yang diperoleh pun tidak mampu menghancurkannya. Selain itu, ia mengandung jenis kekuatan khusus yang sangat korosif, menjadikannya material yang luar biasa untuk memurnikan harta karun abadi atribut Yin. Jika sebagian dari material ini dimasukkan ke dalam harta abadi atribut Yin yang sudah ada, harta abadi itu tidak hanya akan memperoleh sifat korosif, tetapi juga akan menjadi jauh lebih kuat. Jika kau menawarkan batu ini kepada para kultivator yang menggunakan seni kultivasi atribut Yin, aku yakin mereka akan rela menukar semua yang mereka miliki untuk mendapatkannya, jelas Wyrm 3 sambil tersenyum. Han Li mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih atas penjelasan yang begitu rinci. Saya akan segera mengirimkan kompensasinya. Ia cukup terkejut mengetahui bahwa benda itu begitu berharga. Sebelum itu, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu, rekan Taois, kata Wyrm 3 tiba-tiba. Silakan, kata Han Li memberi isyarat. Dari mana kau mendapatkan kristal tinta keras ini, rekan Taois? Tanya Wyrm 3 dengan lugas dan terus terang. Mengapa kau menanyakan ini padaku? Tanya Han Li dengan sedikit terkejut. Sejujurnya, ini adalah harta karun yang sudah lama ku cari, tapi aku butuh dalam jumlah yang cukup banyak. Jika kau bisa memberitahuku dari mana kau mendapatkan benda ini, aku bisa membebaskan biaya misi ini dan memberimu kompensasi yang besar, kata Wyrm 3 dengan suara sungguh-sungguh sambil mengepalkan tinju memberi hormat kepada Han Li. Tidak perlu begitu. Asal-usul benda ini menyangkut beberapa hal pribadi saya yang tidak ingin saya ungkapkan, jadi saya akan tetap memberikan kompensasi misi kepada Anda sesuai kesepakatan, jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun nada suara Wyrm 3 terdengar serius, dia bisa tahu bahwa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya, mereka menyembunyikan sesuatu yang penting. Tunggu sebentar. Ini masalah yang sangat penting bagi saya, jadi tolong bantu saya, rekan Taois. Saya bersedia membayar 300 batu asal abadi untuk informasi ini, Wyrm 3 buru-buru menyela. Han Li cukup terkejut mendengar hal ini. Betapapun berharganya material ini, 300 batu asal abadi jelas terlalu mahal hanya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa Wyrm 3 menyembunyikan informasi penting. Mohon maaf, tetapi saya tidak dapat mengungkapkan informasi ini, jadi mohon jangan membahas masalah ini lebih lanjut. Saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi mari kita akhiri di sini. Han Li menolak sekali lagi dengan menggelengkan kepalanya, dan sambil melakukannya, ia mulai membuat segel tangan untuk mengakhiri komunikasi ini. Yang dia inginkan saat ini hanyalah berkultivasi dengan tenang, dan dia tentu saja tidak ingin terlibat dalam masalah hanya demi beberapa batu asal abadi. Tunggu sebentar, rekan Taois, kata Wyrm 3 dengan tergesa-gesa dan suara mendesak. Aku perhatikan kau juga telah mengeluarkan misi untuk mencari ramuan embun. Kebetulan aku memilikinya, dan aku bersedia menukarkannya dengan informasi tentang keberadaan kristal tinta keras. Kau punya ramuan embun? Tanya Han Li dengan sedikit rasa terkejut dan gembira di matanya. Wyrm 3 sedikit merasa lega dengan reaksi Han Li, dan mereka menjawab sambil tersenyum. Aku punya, dan usianya lebih dari 100.000 tahun, jadi seharusnya sudah siap untuk kau gunakan sekarang juga. Han Li menundukkan kepalanya dalam diam, tampaknya masih agak ragu-ragu. Tentu saja, ramuan embun adalah tanaman roh yang berharga, tetapi jelas bukan harta karun kelas atas, jadi saya akan menambahkan 200 batu asal abadi. Bagaimana? Tanya Wyrm 3, menaikkan taruhan sekali lagi. Han Li mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut setelah mendengar hal itu. Kristal tinta keras ini hanyalah sesuatu yang ia peroleh secara kebetulan, dan ia hanya menolak Wyrm 3 karena tidak ingin menarik masalah potensial. Sebenarnya, ia sudah memutuskan untuk setuju menukar informasi tersebut dengan ramuan embun, dan ia hanya mempertimbangkan beberapa hal terkait pemurnian pil Dao saat ini, tetapi keheningannya tampaknya telah disalahartikan. Mengingat kemurahan hati yang telah Anda tunjukkan, akan tidak sopan jika saya terus menolak, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Terima kasih, sesama penganut Taoisme. Wyrm 3 sangat gembira mendengar ini, dan mereka membuat serangkaian segel tangan, yang kemudian memunculkan rune biru yang tak terhitung jumlahnya di layar cahaya biru di depan Han Li untuk membentuk susunan teleportasi. Kemudian, sebuah cincin penyimpanan muncul di dalam susunan tersebut, dan Han Li mengambil cincin itu tanpa ragu-ragu sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Alih-alih langsung memeriksa isi cincin penyimpanan,
dia dengan cermat memeriksa seluruh cincin penyimpanan tersebut, dan hanya setelah memastikan bahwa cincin itu tidak dirusak dengan cara apapun barulah dia mengalihkan perhatiannya ke isinya, yaitu tumpukan kecil batu asal abadi dan sebuah kotak giok biru, yang panjangnya sekitar 1 kaki dan memiliki beberapa jimat biru yang menempel padanya. Han Li menarik kotak giok itu keluar dari cincin penyimpanannya, dan kotak itu memancarkan kilau biru muda yang lembut. Dia segera mengenali kotak itu terbuat dari Azure Spirit Cream Jade, yang merupakan jenis batu giok spiritual premium yang ideal untuk menyimpan semua jenis tanaman spiritual. Han Li dengan lembut mengeluarkan jimat-jimat dari kotak sebelum membuka tutupnya, dan ia disambut oleh pemandangan tanaman roh berwarna biru langit dengan daun-daun panjang dan tipis yang hijau seperti giok, tetapi akarnya berwarna putih. Terdapat bintik-bintik putih yang menyerupai butiran embun pada daun tanaman spiritual tersebut, dan meskipun tidak tampak begitu istimewa, tanaman itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Gumpalan kabut putih dengan cepat muncul di udara sekitarnya, dan di dalam kabut itu terdapat banyak tetesan air transparan. Ini tak lain adalah ramuan embun yang selama ini dia cari-cari, dan seperti yang diklaim Wyrm 3, tampaknya ramuan itu telah berusia lebih dari 100.000 tahun. Selain itu, akarnya sama sekali tidak rusak, sehingga ia dapat terus merawatnya. Han Li menutup kembali kotak giok itu sebelum menyimpannya, lalu berkata, jawaban atas pertanyaanmu sangat sederhana, aku menemukan kristal tinta keras di suatu tempat di Laut Angin Hitam secara kebetulan. Mata Wyrm 3 langsung berbinar saat mereka bertanya, oh, apakah kau masih ingat dari mana kau mengambilnya? Coba kupikirkan. Jika ingatanku benar, maka itu berada di suatu tempat di dekat Pulau Bulan Merah, jawab Han Li. Pulau Bulan Merah. Wyrm 3 sedikit terhuyung mendengar ini. Ada masalah, rekan Taois? Tanya Han Li. Tidak, hanya saja aku pernah ke sana sekali, dan itu adalah pulau yang cukup suram dan terpencil, jadi aku tidak menyangka sesuatu seperti kristal tinta keras dapat ditemukan di dekatnya, jawab Wyrm 3. Begitu. Setelah mengambil potongan kristal tinta keras ini, saya mencari di area sekitar, tetapi tidak menemukan lagi, jadi kemungkinan Anda menemukan lebih banyak material ini di sana kemungkinan besar sangat kecil. Bagaimanapun, saya doakan semoga Anda beruntung, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Terima kasih, sesama penganut Taoisme, jawab Wyrm 3 sambil menangkupkan tinju memberi hormat. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum mengakhiri komunikasi. Han Li melepas topengnya, lalu berdiri dengan ekspresi termenung di wajahnya. Dilihat dari perkataan dan tindakan Wyrm 3 barusan, jelas ada informasi yang mereka sembunyikan. Dengan mengingat hal itu, Han Li teringat kembali misi yang telah ia lakukan di Pulau Bulan Merah, mencoba memikirkan apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pulau itu, tetapi kemudian ia dengan cepat menepis pikiran itu, menganggapnya hanya sebagai buang-buang waktu. Setelah itu, dia mengucapkan mantra untuk membuka pintu ruang rahasianya, lalu menuju ke kebun obatnya. Meskipun benar bahwa dia sekarang memiliki ramuan embun yang sudah cukup tua, satu ramuan saja tidak cukup untuk digunakan. Hampir pasti dia akan gagal berkali-kali dalam upayanya untuk memurnikan pil Dao, jadi dia harus menyiapkan lebih banyak bahan. Pada titik ini, dia telah memelihara banyak sekali bahan-bahan lainnya, dan ramuan embun adalah satu-satunya yang masih kurang. Dia tiba di sudut kebun obatnya, lalu dengan cepat membersihkan sebidang tanah baru sebelum memasang beberapa pembatas di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menanam tanaman embun di sana, dan baru setelah bekerja keras selama hampir setengah hari dia akhirnya mundur untuk memeriksa hasil karyanya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat tanaman embun yang ditanam, dan dia memberi instruksi kepada boneka kera raksasa untuk menggunakan seluruh cairan roh dari botol pengendali surga untuk menyirami tanaman ini, yang kemudian dijawab dengan anggukan kaku oleh boneka tersebut. Setelah itu, Han Li melirik sekali lagi ramuan embun sebelum meninggalkan kebun obat. Dia baru saja keluar dari taman ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ternyata, Taois Shi berdiri tidak jauh dari situ. Kapan kau keluar dari pengasingan, saudara Shi? Tanya Han Li. Belum lama ini. Aku melihatmu sedang berlatih di ruang rahasiamu, jadi aku tidak mengganggumu, jawab Taois Shi. Han Li mengangguk sebagai jawaban, lalu bertanya, sepertinya pengasinganmu cukup berhasil. Saya mengingat beberapa teknik rahasia, dan saya telah menguasainya dengan cukup baik selama beberapa abad terakhir, jawab Taois Shi. Selamat, kakak Shi, kata Han Li sambil tersenyum. Semua ini berkat batu asal abadi yang kau berikan kepadaku. Ngomong-ngomong soal itu, aku sudah menghabiskan semuanya selama masa pengasinganku, kata Taois Shi. Senyum kecut muncul di wajah Han Li saat mendengar hal ini. Dia telah memberikan lebih dari 1000 batu asal abadi kepada Taois Shi terakhir kali, dan jika bukan karena keuntungan besar yang dia peroleh dari membunuh Tao Yu, dia tidak akan mampu membiayai perawatan Taois Shi. Han Li membalikan tangannya untuk mengeluarkan alat penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada Taois Shi sambil berkata, ada 1000 batu asal abadi di sini.
Pastikan untuk menggunakannya dengan hemat karena tidak mudah mendapatkan lebih banyak batu asal abadi di Laut Angin Hitam ini. Taoist Shi mengangguk sebagai jawaban, lalu kembali ke ruang rahasia sebelum kembali mengasingkan diri. Beberapa saat kemudian, semburan fluktuasi kekuatan petir mulai memancar keluar dari ruang rahasia meskipun ada penghalang di dalamnya. Senyum masam kembali muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia pun kembali ke ruang rahasianya. Saat ini, berkilometer-kilometer jauhnya dari gua tempat tinggal Han Li, sesosok berjubah abu-abu dengan topeng naga merah di wajahnya sedang duduk bersila di ruang bawah tanah yang gelap. Orang ini tak lain adalah Wyrm 3, yang baru saja melakukan percakapan dengan Han Li. Setelah berdiri di tempat itu untuk beberapa saat, Wyrm 3 tiba-tiba berdiri, lalu berbalik dan melangkah menyusuri salah satu dari beberapa lorong yang terhubung ke ruangan ini. Setelah berjalan menyusuri lorong bawah tanah yang gelap gulita selama waktu yang tidak ditentukan, Wyrm 3 tiba di ruang terbuka berupa gua yang berukuran beberapa ratus kaki, di ujungnya terdapat pintu batu abu-abu di balik penghalang cahaya perak yang samar. Wyrm 3 membuat segel tangan sambil melafalkan mantra, dan penghalang cahaya perak itu bergetar sebelum terbelah di tengahnya. Wyrm 3 membuka pintu dan memperlihatkan sebuah ruang rahasia berbentuk lingkaran yang berukuran lebih dari 200 kaki, tetapi benar-benar kosong kecuali sebuah meja batu dan sebuah kursi batu. Di atas kursi batu itu duduk seorang pria tua berjubah hitam yang sedang menyesap secangkir teh roh. Teh itu berwarna merah tua dan juga mengeluarkan bau seperti darah yang menyengat. Pria tua itu memiliki hidung bengkok yang menyerupai paruh elang, dan ada kilatan dingin di mata emasnya. Wyrm 3 melirik cangkir teh yang dipegang pria tua itu, dan sedikit rasa jijik terlintas di matanya, namun segera disembunyikan. "Apakah kau sudah tahu dari mana dia mendapatkannya?" tanya pria tua itu sambil meletakkan cangkir tehnya. Suaranya sangat mengerikan untuk didengar, seperti suara dua keping logam berkarat yang bergesekan. Wyrm 3 duduk di samping pria tua itu, lalu menjawab, dia menemukannya di dekat Pulau Bulan Merah. "Pulau Bulan Merah? Bukankah Anda sudah pernah melakukan pencarian di sana sebelumnya?" tanya pria tua itu dengan sedikit rasa terkejut di wajahnya. "Terakhir kali aku mengunjungi Pulau Bulan Merah dengan menyamar menjalankan misi persekutuan sementara, tetapi tidak ada jaminan bahwa rencanaku tidak terbongkar sebelumnya, jadi mungkin mereka mengambil beberapa tindakan untuk menyembunyikan sesuatu pada saat itu," jawab Wyrm 3. Pria lanjut usia itu tidak menanggapi hal ini, dan ia mulai mengetuk-ngetuk jarinya tanpa sadar di atas meja dengan ekspresi termenung di wajahnya. Wyrm 3 juga tetap diam, dan beberapa waktu kemudian, pria tua itu memecah keheningan sambil bertanya, "Apa pendapatmu tentang ini? Apakah menurutmu ini hanya pengalihan perhatian lain dari Pulau Angin Hitam?" "Kurasa tidak. Jika Pulau Angin Hitam berada di balik ini, kurasa mereka tidak akan mengatur lokasi kejadiannya di Pulau Bulan Merah lagi," jawab Wyrm 3. "Kurasa itu benar. Kalau begitu, mari kita telusuri seluruh area di sekitar Pulau Bulan Merah lagi, lalu lanjutkan sesuai rencana semula," kata pria tua itu, yang dijawab dengan anggukan oleh Wyrm 3. Pria tua itu berdiri sebelum pergi, dan baru setelah dia meninggalkan ruangan, Wyrm 3 berdiri sebelum melepas topengnya dan berjalan keluar. Saat mereka berjalan, lapisan cahaya remang-remang naik menyelimuti tubuh mereka sebelum dengan cepat menghilang, dan mereka telah berubah menjadi seorang wanita dengan sosok yang luar biasa, sementara jubah abu-abunya juga berubah menjadi gaun merah yang melayang di sekelilingnya seperti awan merah menyala. Tak lama kemudian, dia kembali menghilang ke dalam kegelapan.